Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bego! Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan. Selamat pagi, kami ucapkan kepada yang terkasih parents Sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta dari unit KBTK, SD, SMP, juga SMA. Kami ucapkan selamat pagi juga kepada narasumber kita yang terhormat Dr. Christine Wibowo, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Shalom, Ibu Christine. Shalom, selamat pagi Pak. Oke, sehat hari ini Bu Christine? Sehat. Saya Puji harap Tuhan, semua Bapak Ibu weekendnya guru tetap dan harus Bapak produktif Ibu. ya Bu ya. Iya, Pak Ibu orang tua juga hari ini semua sehat ya Pak. Iya tentunya. Oke baiklah. Sebelum kita memulai ngopi SKPNK hari ini, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di udara, di Zoom meeting dalam acara ngopi SKPNK hari ini Tuhan. Tuhan yang berkati acara ini dari awal sampai nanti selesai, kami rindu, orang tua murid rindu mendapatkan sesuatu manfaat yang baru, pengetahuan yang baru guna kami diperlengkapi untuk menjadi orang tua, menjadi parents yang terbaik bagi putra-putri setiap kami. Tuhan juga berkati narasumber kami, Ibu Christine, berkati dengan hikmat-Mu, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk setiap tim media yang ada di studio. Tuhan, tutup bungkus di dalam nama Yesus. Kami serahkan ngopi SKPNK hari ini di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terlebih dulu saya akan memperkenalkan apa sih ngopi ya, ngopi SKPNK. Wah, ngopi adalah ngobrol inspiratif bersama SKPNK, yang juga adalah sebuah kegiatan baru yang menjadi wadah penghubung SKPNK dengan orang tua di tahun 2022 ini. Juga ngopi akan diselenggarakan dalam 3 bulan sekali dengan mengangkat isu-isu terkini seputar parenting untuk memperlengkapi dan menginspirasi peserta. KPNK juga akan menyelenggarakan webinar pleasure dengan isu-isu terkait pendidikan pada tanggal 7 dan 9 Februari 2022. Untuk informasi lebih lanjut, follow dan cek dan selalu update dengan IG di @pleasure_skpnk, juga IG SKPNK di @skpnk_surakarta. Baik, yang terkasih parents SKPNK, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Christine Wibowo, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Bisa kalau parents rindu untuk mengenal beliau lebih dalam lagi, bisa di follow juga Instagramnya di @extin_wibowo. Beliau adalah seorang psikolog keluarga dan pernikahan. Ya, beliau lulus S1 tahun 1994 di Fakultas Psikologi Unika Sugia Pranata Semarang. Kemudian lulus S2 di 2001 Fakultas Psikologi UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau lanjut lagi mengambil S3 dan lulus di tahun 2019.
menjadi program doktor psikologi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kegiatan lain yang beliau jalani juga adalah mengisi seminar parenting, pernikahan, dan bidang psikologi baik online maupun onsite. Beliau juga mengisi acara Bunda di Radio Rema ya di Semarang setiap hari Senin pukul 6 petang di www.remaradio.com. Beliau juga adalah menulis buku parenting dengan penerbit Alex Media. Juga beliau memberi konseling di Poliklinik GKI Peterongan Semarang. Begitu kurang lebihnya perkenalan singkat terhadap Ibu Christine ya. Kita sapa dengan Ibu Christine saja ya. Begitu Bu Christine? Baik, langsung saja kita akan berdiskusi pagi ini, Bu Christine. Ibu Christine, maaf bisa tolong di-unmute mikrofonnya? Belum terdengar suara. Oke, baik Pak. Ya, siap. Siap, Langsung terima tidak pakai kasih. nyanyi-nyanyi dulu. Biasanya Pak Febio itu mau baca pantun segala macam itu loh, Pak. Oh, Ibu Pak mau Febio. pantun? Biasanya Pak Febio pantun ya toh, penyanyi. Ya. Oke deh, langsung saja Langsung begitu ya. Pak ini. Oke, baik. Pak Kita langsung moderator saja. ya. Karena nggak ada namanya di sini nih. Oh iya, nama saya Mr. Neo, Bu. Salam kenal. Mr. Neo. Iya, sempat DM-an tadi. Oh, Ya. Mr. Neo ya panggilannya. Iya. Oh ya baik ya. Baik, oke. Langsung ya. Langsung saja ke pembahasan pertanyaan yang pertama ya Ibu Christine ini. Oke, Ibu Christine, anak dan orang tuanya tentu dilahirkan di masa yang berbeda, jelas. Nah, Iya. tipe parenting yang bagaimana sih yang tepat untuk kita terapkan sebagai orang tua, kita terapkan kepada anak-anak kita? Silakan Ibu Christine. Iya. Saya menjelaskannya bisa langsung pakai slide ya, Pak? Boleh, boleh. Nanti mau langsung Mr. Neo mau bertanya atau saya memaparkan materi dulu? Materi terlebih dahulu. Oh, materi dulu aja ya, enggak Ya. baik. Tapi walaupun begitu tetap bisa ngobrol dengan Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua murid yang ada di sini, ya. Terima kasih ya, Mr. Neo. Ini saya mulai. Sama-sama. Ya. Hari ini Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Ya, Bapak Ibu bisa. Ini kan namanya ngobrol ya, Bapak Ibu ya, ngobrol lah. Kalau ngobrol, saya ngomong sendiri kan nggak enak ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh langsung ngobrol dengan saya di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah ini kolom chatnya sudah saya lihat. Bapak Ibu bisa langsung di kolom chat. Nah sebelum kita ngobrol mungkin saya mau kenalan dulu karena mungkin belum semuanya mengenal. Nama saya tadi disebutkan oleh Mr. Neo Christine Wibowo. Tetapi Instagramnya pakai X ya Bapak Ibu. Jadi semua media sosial saya itu pakai X. Maksudnya itu biar nggak kepanjangan. Jadi Xtin gitu. Tetap aja bacanya Christine, tetapi mahasiswa dan teman-teman dekat saya jadi manggilnya Bu Xtin Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh manggil saya Christine ya boleh, Bu X ya boleh. Hati-hati ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kadang-kadang cerita dengan sahabat, cerita misalnya itu loh, misalnya si X. Wah, jangan pernah lupa langsung saat Bapak Ibu menyampaikan si X itu ada yang bergetar hatinya di Semarang karena disebut ya Bapak Ibu ya. Baik ya, jadi Bapak Ibu boleh panggil saya Bu Xtin boleh dan jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, ini saya sampaikan dulu khusus Bapak Ibu yang hari ini hadir boleh DM di Instagram saya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Baik. Karena ini ngobrol ya saya harus menyapa Bapak Ibu toh. Kalau Bapak Ibu guru pakai ini ya kodenya ya. Kalau yang nggak pakai Mr. Miss berarti Papa Mamah ya. Nah, saya nggak berani ini kalau nyebut nama Bapak Ibu guru. Bentar. Partisipannya. Kalau misalnya Miracle itu berarti nama guru Bapak Ibu atau nama siswa-siswi? Mr. Neo. Nama siswa itu anak saya, Bu Christine. Oh Pak Miracle ya. Oh sorry, saya nggak lihat videonya. Itu, Pak Miracle, apa kabar Pak? Itu nama anak saya itu. Kenapa Pak? Itu nama anak saya. Oh itu nama anak ya. Iya. Papa Miracle ya. Iya. Oke, apa kabar? Kalau ini Bu Yulia, Bu Yeni, itu mama. Ya. Bu Yeninya banyak. Apa kabar Bu Yeni Puspitosari? Apa kabar? Saya panggil kakak aja dah ya daripada repot ini ya Mr. Neo ya.
Daripada saya salah sebut, Bapak Ibu, daripada saya salah menyebut Bapak Ibu atau nama putra-putri, saya sebut semuanya kakak aja. Supaya Baik, seperti baik. di mall ya, Kak. Siap, siap. Apa kabar Kak Yeni? Boleh chat saya? Apa kabar Baik, Kak Bu. Yanitra? Baik. Apa? Kak Yulia, apa kabar Kak Yulia? Kak Wiwit? Oh, shalom Bu, kenal, salam kenal. Kalau ini Miss Desi berarti Bapak Ibu guru ya, Mister Neo ya. Ya, luar biasa baik. Iya, Miss Yeni. Ini namanya Miss Yeni banyak loh ini. Kakak dan kakak tadi ya. Kak Yeni Puspitosari, Kak Yeni Tok, Kak Yeni saja maksudnya. Terus Kak Yeni, siapa lagi? Kak Wiwin, Kak Tias Mawarni, apa kabar? Kak Kila, Kak Maria ada nggak Kak Maria? Mana nih Hadir, absen Bu. dulu, Wong. Ini dosen. Ini semuanya Marianya absen. banyak, Bu, soalnya. Oh, Kak Marianya banyak. Karena Oh, pokoknya semua Kak Maria saya sapa. Oh, ada di Halo. kolom chat enggak? Oh, shalom Kak Rifa ya. Miss Dian, Kak Rifa, Kak Maria hadir ya, hadir semua. Baik. Nanti ini judulnya kan sekali lagi ngopi, berarti ngobrol. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus menunggu sesi tanya jawab. Mau nunggu nanti tidak salah. Tapi mau langsung waktu saya cerita Bapak Ibu punya komentar atau punya pertanyaan, silahkan banget begitu ya. Baik. Apa kabar Kak Yohan? Klaten. Oh ya, Kak Wiwit, Pak Yohan dari Klaten ya. Oh, suami saya dari Klaten. Kenal nggak nih ya sama suami saya ya? Kak Wiwit, Miss Santi. Oke, baik. Slide-nya Kak, minta tolong. Oh, Kakak ya. Salam sehat, sukacita, dan sukses dari Mr. Wismoko. Iya, hari ini kita akan membicarakan tentang kesehatan mental orang tua. Jadi saya mau tes dulu Bapak Ibu. Mumpung ini ada tesnya, Bapak Ibu siapkan coret-coretan, ore-orean boleh. Mau diketik di mana di handphone juga enggak masalah. Kalau misalnya bisa menggunakan Zoom dan ngetik di satu handphone juga enggak masalah. Pokoknya pakai apa saja boleh ya, Kak Melati ya. Boleh, shalom ya. Jadi siap-siap, ada kertas, ada bolpen sudah Bapak Ibu? Saya tunggu sebentar. Ya, ini sambil nunggu ya. Saya hitung sampai 10 ah. 1, 2, 3, 4, 5 sambil nyapa-nyapa. Apa kabar Mr. Bayu? 6, 7, ambil kertas dan bolpen. Cepat Bapak Ibu. 8, 9, ya 10. Siap ya? Next slide. Ya, Bapak Ibu, silahkan dijawab ya atau tidak. Sesuai atau tidak dengan Bapak Ibu. Kalau sesuai ya, kalau enggak sesuai tidak ya. Nomor 1 Bapak Ibu. Ya, silahkan. Jawab ya atau tidak saja, enggak usah ditulis soalnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya geser ke sini. Ya. Banyak masalah yang belum selesai, ya atau tidak? Semua jawaban benar. Nomor 2, sulit tidur atau justru kebanyakan tidur di akhir-akhir ini? Ya, sudah Bapak Ibu? Oke. Miss Rani sudah? Ya. Lebih bahagia dari sebelumnya nih saat ini. Saat ini nomor 3, lebih bahagia dari sebelumnya. Sudah ya Bapak Ibu? Nomor 4, lebih percaya diri dibanding yang lalu. Ya, hari ini lebih percaya diri dibanding yang lalu. Gimana Mama Juan sudah? Mama Juan, Kak Yanitra, Miss Novena, Kak Yanitra sudah? Ya, Kak Maverik. Ya, sudah ya. Nomor 5, bisa menikmati hobi. Ya atau tidak? Sudah? Oh ya, baik. Sudah banyak yang menjawab sudah. Ya. Next slide. Masih ya atau tidak? Ya. 6. Makan lebih banyak atau justru lebih sedikit dari sebelumnya? Kak Nivita sudah? Kak Nancy? Miss Nata sudah? Miss Dian? Oh, Kak Esther sudah? Ya. Nomor 7. Bisa menikmati waktu bersama orang dekat. Ya atau tidak? Bisa menikmati waktu bersama orang dekat. Nomor 8. Lebih fokus dari sebelumnya. Ya, lebih fokus dari sebelumnya. Sudah Kak Mariana Wuri, Kak Maria, sudah? Ya. Siap. Nomor 9. Ya, wah ini sergap ini ya semua ya. Papa Miracle juga loh ya. 9. Banyak keberhasilan dibanding yang lalu. Wah, bertubi-tubi banyak keberhasilan ini ya. Oke. Nomor 10. Mudah
betah. Nah, betah ini Bapak Ibu pasti tahu ya maksudnya ya, betah itu di mana-mana betah. Oke, di sini senang, di sana senang gitu ya. Oke, sudah? Sudah semua ya Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu nilai sendiri jawabannya. Hati-hati karena setiap nomor berbeda nilainya. Siap ya Bapak Ibu ya? Next slide. Nah, silahkan dikoreksi Bapak Ibu nilainya. Diberi nilai sekali-kali kita menjadi Bapak Ibu guru. Contoh ya, nomor 1. Kalau jawabannya ya berarti 0, tapi kalau jawabannya tidak diberi nilai 1. Nah, silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah bisa sampaikan di kolom chat sudah gitu ya Bapak Ibu. Tiap nomor beda-beda ya Kak Heni, Kak Yeni. Wah ini Pak Miracle serius ini, Kakak Miracle ya. Miss Rukmi sudah diskor, Kak Melati, Kak Laura. Wah ini Pak Febio malah nggak kerjain ini, mesti Pak Febio ini. Ya. Oh sudah dan, wah cepat sekali ya, gampang toh ini. Sudah di 10, 10, 10, 10 gitu sudah. Kemudian di jumlah. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? Sudah? Wus. Bu Maria 8. Enggak remedi berarti sudah. Kak Rachel, Kak Jarot, Miss Santi, wis. Kakak Maverick 10 nilainya. Wah ini juara kelas semua nih Kak Mariana 7 ya. Oh ada yang 5. Iya enggak masalah, ada yang 8. Miss Mita. Oh Miss Mita remedi enggak? Ya, semua sudah. Nah, Bapak Ibu, oke berapapun 9 ya Bapak Clarence ya. 8. Oke, baik sekali. Jadi, sudah toh selesai. Wong judulnya kesehatan mental kan, Mr. Neo, dan hasil nilainya nggak harus semuanya cat nggak apa-apa. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa ya. Kak Endah 6. Iya. Nilainya minimal ini harus minimal ya. Berarti kalau kurang dari yang minimal nggak dosa loh Bapak Ibu. Cuma minimalnya diharapkan nilainya wah Kak Ruth 9. Ya, nanti Mr. Neo yang menentukan rankingnya ya. Mau dapat hadiah apa nanti silahkan menghubungi Mr. Neo ya. Mr. Neo ya. Hadiahnya apa? Pilih sendiri di Google katanya Mr. Neo gitu. Pilih sendiri di Google, download sendiri gitu katanya. Oh ya. Jadi sudah banyak nilai yang bagus-bagus. Nilai yang diharapkan itu minimal 7 Bapak Ibu. Nah, waduh, ayem ya Kak Mariana. Oh, Pak Miracle juga ayem ini kakak-kakak semua ayem ya karena lolos gitu. Artinya yang kurang dari 7 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak usah waduh dosa ini, Mbak. Waduh aku orang gila nih, enggak, ini bukan tes kegilaan ya. Tapi yang di atas 7 berarti sudah lumayan oke nih ya. Apanya? Sehat mentalnya. Nah, yang kurang dari 7 sedang menuju ke sehat mental. Yang kurang dari 7 wajib mendengarkan sesi saya ini, jangan pakai kemana-mana, jangan nyambi. Harus fokus. Nah, yang di atas 7 harus mempertahankan nilai itu dan bahkan meningkatkan, jadi juga nggak boleh kemana-mana. Artinya semua kita nggak boleh kemana-mana ya, Mr. Neo ya. Nah, Mr. Neo bilang lagi ngapusi tenan nih narasumber ya. Intinya semua harus ada. Jadi kenapa? Biar kita semakin sehat mental. Next slide. Jadi kesimpulannya, Mr. Wismoko tiwas jujur. Jujur kok gelo loh, Mister. Jangan gitu loh ya. Ya harus jujur ya. Jadi di atas KKM, ore Bu Maria, berarti nanti bisa pulang gak sih? Oh ya, semangat ini ya. Jadi orang yang sehat, kita nih sehat nggak nih sekarang ini? Tadi minimal 7, yang belum 7 nggak apa-apa, berarti sedang menuju ke sehat ya. Jadi kesimpulannya orang yang sehat mental itu yang seperti ini. Ciri-cirinya yang pertama, secara fisik dapat digunakan tanpa hambatan. Flu-flu dikit nggak apa-apa, rodo-rodo pusing dikit nggak apa-apa ya, tapi masih bisa digunakan tanpa hambatan. Kemungkinan pada hari ini mungkin ada beberapa dari kita yang nggak nyaman ya, aduh habis vaksin pusing ya, greges gitu. Tapi masih bisa nge-zoom, itu nggak apa-apa. Jadi yang namanya sehat mental, happy itu nggak harus 100%
oke semua. Sedikit-dikit ada gangguan nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kemudian bisa produktif sesuai usianya, baik secara produktif secara ekonomi maupun secara sosial, punya teman banyak, tidak musuhan, berkaitan dengan yang berikutnya, bisa menjalin hubungan interpersonal, nggak banyak konflik dikit-dikit, apalagi sama suami istri konflik tiap hari, nggak apa-apa. Wong seperti sendok dan garpu, tangtung-tangtung tapi piringnya nggak pecah, karena konfliknya hal-hal yang lucu-lucuan. Boleh ya, bisa mengambil keputusan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah punya cinta. Nah Bapak Ibu, saya pernah magang di RSJ. Nah, saya mau cerita, mungkin saya pernah cerita tapi saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Jadi saya pernah magang di RSJ. Nah itu di RSJ-nya itu ada bangsal-bangsal Bapak Ibu. Jadi kalau yang gangguannya nggak sampai ngamuk-ngamuk gitu gampangnya, itu dikasih kayak rumah gitu ya Bapak Ibu, bangsal-bangsal begitu yang isinya ada beberapa orang gitu. Nah, psikolog maupun psikiaternya itu jarang nengok ke bangsal, ya nengok tapi kan ada jadwalnya. Yang sering di situ itu kan mbak-mbak cleaning service. Bapak Ibu ya, mbak-mbak cleaning service-nya yang sering membersihkan di situ. Nah, pada suatu hari waktu saya kunjungan ke salah satu bangsal, mbak-mbak cleaning service ini tidak terdidik secara untuk psikologi loh Bapak Ibu, itu orang awam loh mbak-mbak ini. Nah, mbak-mbak itu ngomong ke saya, Bu, itu pasien namanya A, itu sebentar lagi sembuh. Loh kok kamu tahu? Kamu sekolah psikologi aja enggak? Saya bilang gitu ya. Kok kamu tahu kalau si A itu akan sembuh? Ya, Bu. Karena apa coba? Ciri-cirinya apa katanya? Karena dia tadi minjemin gunting kuku loh. Hubungannya apa? Dia bilang ke saya, si pasien A itu ngomong ke Mbak cleaning service, bilang, Mbak, nanti kalau kamu datang lagi sore untuk bersih-bersih dan untuk membantu memandikan kami, tolong bawain gunting kuku. Wih, lah buat apa gunting kuku? Bahaya loh. Ya, di bangsal nggak ada benda tajam ya Bapak Ibu. Terus si pasien A mengatakan, itu loh, si B temanku, kukunya sudah panjang, itu harus dirapikan kukunya. Nanti Mbak cleaning service yang motongin kukunya. Wah, Mbak CS ini langsung bilang, wow kamu bakal sembuh ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bisa memperhatikan orang lain. Nah Bapak Ibu, itu ciri paling utama. Kalau kita sehat atau tidak, apakah bisa memperhatikan orang lain? Ngomong-ngomong Bapak Ibu, memperhatikan tuh kata dasarnya apa Bapak Ibu? Boleh chat? Ayo. Hati. Ada yang bisik-bisik tadi? Ada suara siapa yang ngomong ya tadi? Hati. Pak Miracle ya, Pak Jarot, Mr. Wismoko, hati ya, betul banget. Jadi saat kita bisa memasukkan orang lain ke dalam hati kita, itulah sehat yang hakiki. Nah, Bapak Ibu masih bisa nggak? Pasti bisa. Coba Bapak Ibu, next slide. Bapak Ibu melihat, silahkan, next slide, melihat gambar ini 10 hitungan, jangan kedip, jangan napas. Enggak ya Pak Ibu, pokoknya jangan kedip, lihat gambar ini. Nanti kalau saya bilang 10, silahkan diganti slide ya Kak, yang pegang slide ya. Oke siap Bapak Ibu? Jangan kedip dulu, 1, 2, 3, 4, tahan Kak Mariana, 5, 6, Bu Maria tahan, 7, 8, siap-siap ganti slide, 9, 10, next slide, kedip. Ada apa sekarang di situ? Ada apa Kak Yeni? Belum ketemu? Nah, belum fokus berarti tadi. Ada apa di situ? Pak Febio? Ada hati. Ada hati yang kosong tadi berarti ngelihat saya. Kalau tadi ngelihat hatinya fokus, oh Kak Maria ngasih hati. Maka waktu kita melihat layar yang biasa kosong pun kita bisa melihat hati. Nah itulah orang normal. Artinya bisa melihat hati. Bisa memasukkan orang lain ke dalam hati kita. Kak Feni mengatakan ada hati warnanya putih. Kak Rukmi? Miss Rukmi lihat nggak? Kalau nggak lihat nanti bisa minta tolong panitia untuk mengulang kembali. Ya, dilihat, ditatap Pak Agung. Ya, kemudian lihat Pak Agung mesti nggak ngelihat karena tadi Pak Agung lihat Bu Ixtin, ya toh, jadi nggak ngelihat. Baik, ini harus bisa melihat hati setiap orang. Kalau melihat orang tuh sebel aja, berarti kita rada-rada nggak sehat. Tapi melihat orang itu selalu kita tahu ya, orang itu kalau aku jadi dia itu seperti apa. Itulah ciri-ciri sehat. Nah, bagaimana menjadi orang tua yang lebih sehat lagi? Mari kita lihat, cek ya. Next slide.
Hati putih seperti pindah-pindah kanan kiri gitu ya Kak Ruth, betul. Jadi semua orang dapat hatinya. Keren kan? Maka ada lagu Kristen yang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu gitu ya. Kemuliaan Raja. Jadi setiap melihat orang tuh kita happy. Bukan setiap melihat orang benci aja. Ada loh orang yang gitu ya. Nah, hati-hati kalau begitu ya. Nah, supaya kita menjadi orang tua yang lebih sehat lagi, saya mau nanya ini Bapak Ibu. Saya nanyanya betulan, bukan seperti Cak Lontong yang suka jebak ya Bapak Ibu. Saya nanya betulan. Ini gambar pertama. Ayam dan bebek. Saya mau tanya Bapak Ibu, mungkin saya pernah bertanya di tempat lain, Bapak Ibu pernah mengikuti itu, nggak apa-apa, jawab lagi. Ini ayam sama bebek kalau dicampur dalam satu kandang, hidup loh bukan matengan ya, hidup itu mana yang berubah jadi mana Kak Ruth? Nah ini Kak Laura, Miss Listia, Kak Tias, Kak Anita, Kak Wiwin, Kak Mici, Kak Maverik, Miss Putri, Miss Sari, Kak Nathanael, Miss Rani, Kak Endah. Ini yang berubah yang mana? Ayam sama bebek itu apakah ayam yang berubah jadi kuek 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 atau bebek yang berubah jadi ayam tok 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 yang mana yang berubah? Kak Sania mengatakan yang berubah tergantung. Wah ini di Surakarta ini rada bingung nih saya nih. Ada ya bebek sama Semua ayam saling mempengaruhi, Bu. Kenapa? Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ya ayam bebek ya. Jadi ayam kayak bebek, bebek kayak ayam, pernah lihat? Kak Sania ketawa sendiri itu loh. Pernah lihat? Ayam jadi berenang kayak bebek, bebek jadi kayak ayam tak-tak itu pernah lihat Bapak Ibu? Tidak. Belum coba. Oh iya, itu batu iman itu, percaya tanpa melihat ya. Oh, ya gimana Bapak Ibu? Nah, Pak Febio bingung, Pak Febio. Aduh, Belum. berubah ya. Itu katanya ya. Nanti dicek coba. Udah percaya sama saya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi angsa, wah Mr. Wismoko. Nakal ini mesti Mr. Wismoko ini ya. Malah jadi angsa. Wah, Kak Endah belum lihat ya. Oh, percaya sama saya aja ya Kak Endah. Enggak ada yang berubah. Nah itu. Nah, Kak Yeni bilang, Mr. Wismoko memang nakal. Ngajar apa, Mister? Oh ya. Jadi ayam bebek itu namanya binatang. Enggak ada yang bisa saling mempengaruhi. Enggak berubah. Seperti ikan dan burung. Enggak ada yang terus ikan bisa terbang, burung bisa renang. Padahal mereka bergaul akrab di dalam satu ruangan. Enggak bisa mempengaruhi. Ya Bapak Ibu. Nah bagaimana dengan gambar kedua Kak Tias? Ini Kak Tias, ayo nih Kak Tias bilang enggak berubah. Tarsan. Itu kan berdasarkan kisah nyata. Ada orang, ada anak yang kemudian hilang di hutan, kemudian diasuh oleh serigala. Dia perilakunya menjadi seperti serigala si Tarsan ini. Terus kemudian diadopsi oleh orangutan gitu, dia seperti orangutan. Dan suatu hari dia bertemu dengan manusia, perilakunya seperti manusia. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa dari dua gambar ini? Silahkan. Kak Didin Kusuma Sakti, ayo kesimpulannya apa Kak Didin? Oh, langsung tanya gitu ya. Kak Valencia, Kak Endah mungkin, Kak Ruth. Kak Joyce yang lagi di perjalanan boleh on mic kalau mau jawab, kalau sulit ketik. Kak Yanitra, Miss Mita, Miss Desi. Ada siapa lagi nih? Kak Anita, Kak Kila, Kak Jarot. Iya, semua sudah menyimpulkan loh, Mr. Neo. Berarti kan nggak usah parenting ya, nggak seminar ya, udah pinter-pinter tuh. Nah, berarti apa? Saya baca satu-satu ya. Gak berubah, Kak Sania. Manusia mempunyai akal dan pikiran dan perasaan. Papa Clarence, Tarsan melihat ada yang berbeda perilakunya dengan Putri, sehingga terpengaruh. Betul. Semua orang punya kesempatan untuk berubah. Betul. Miss Rani, Miss Rukmi, hewan tidak saling memengaruhi, tapi manusia bisa karena punya perasaan. Manusia punya hati, Kak Mariana ya. Manusia dapat berdampak ya. Wah ini Kak Maria, ini memang ketoknya pendeta nih ini. Amsal 27 ayat 17, orang menajamkan sesamanya. Amin Pak Bu Pendeta ya. Sepertinya Bu Pendeta nih, karena pakai ayat toh ya. Baik ya. Jadi artinya binatang itu bisa dengan sendirinya, nggak usah diajarin, ya bisanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat bebek, suatu hari bebeknya diem aja, nggak kuek, tetangga kita bilang, loh kok bebeknya Bu Ekstin kok diem aja, saya bisa bilang, alah biarin aja, nanti kan kuek sendiri.
Ya, kalau ikan lagi diem gitu, anak-anak bilang kok ikannya diem nggak renang ya, Bu, Pak. Alah, biarin aja namanya juga ikan, nanti kan ya berenang sendiri. Karena binatang ya bisanya seperti itu. Tapi manusia menajamkan sesamanya harus dipengaruhi oleh orang lain. Manusia nggak bisa dong. Kalau ada anak yang kemudian dikasih tahu oleh gurunya memberitahu kepada orang tuanya, anaknya Bu Christine itu paling beda loh di antara teman-teman. Teman-temannya itu bisa fokus walaupun hanya 3 menit mendengarkan cerita guru. Tapi anaknya Bu Christine itu nggak bisa fokus loh. Boleh nggak saya bilang, alah namanya juga anak, biarkan aja, nanti kan bisa sendiri. Itu kalau boso Semarang gini Bapak Ibu, alah jarke werak wis mengko iso dhewe gitu katanya. Bisa nggak kita sama anak seperti itu? Bisa nggak Kak Redminot? Oh, namanya Kak Redminot toh, ya toh. Bisa nggak Kak Endah gitu? Tidak bisa. Kita kalau sama anak nggak bisa seperti itu. Kita harus memberikan stimulasi, Bapak Ibu. Kita harus memberikan stimulasi. Kalau sama binatang nggak stimulasi nggak apa-apa. Tapi kalau sama anak kita harus memberikan stimulasi. Karena anak manusia tidak bisa kalau tidak diberi stimulasi. Nah, itu sejak dulu Adam Hawa sampai sekarang zaman gen alfa lahir, bahkan generasi-generasi yang lain mau lahir ini Bapak Ibu. Memang seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya anak harus distimulasi. Nggak ada bedanya antara anak generasi X sama anak generasi alfa, anak generasi Y, sama semua Bapak Ibu. Semua anak butuh stimulasi. Artinya apa Bapak Ibu? Parenting kita tidak berubah. Tidak perlu berubah. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa kalau saya generasi Y, anak saya generasi alfa, terus jadinya nanti parentingnya gimana? Sama aja. Ada pakem-pakemnya yang tetap. Jadi orang tua tidak perlu harus cemas ya Bapak Ibu ya. Dan makna dari gambar ini yang kedua adalah anak itu peniru andal. Peniru andal. Jadi tidak ada Bapak Ibu orang tua yang sampai tidak bisa mengendalikan anak-anaknya. Karena apa? Karena anak-anak itu adalah keturunan dari ayah dan ibu. Jadi anak-anak kalau nggak kayak ayahnya pasti kayak ibunya. Anak-anak pasti sesuai dengan stimulasi yang diberikan ayah ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada orang tua bilang gini, aduh ini kalau anaknya siapa toh ya? Terus sampai repot ke psikolog, nggak tahu, tidak bisa mengendalikan anaknya. Bapak Ibu pernah mengenal orang tua seperti itu apa tidak? Malah psikolognya yang harus mengenali, saya nggak kenal sama anak saya. Saya nggak tahu gimana mengendalikan. Nah, ini ada aneh Bapak Ibu. Asal pernikahan suami istri itu baik, tidak ada perselingkuhan dengan orang lain, maka anak itu kalau nggak kayak papahnya pasti kayak mamahnya. Betul? Atau betul banget Bapak Ibu? Nah, silakan di-chat. Nah, Mr. Neo sudah angkat jempol, ya kan? Pasti kayak papahnya kalau nggak kayak mamahnya, kecuali saya. Kecuali saya ini loh, Bu Christine ini, Bu Extine ini selingkuh dengan orang lain, bersatu tubuh dengan orang lain. Maka ketika saya hamil, anak saya itu campuran banyak orang, Bapak Ibu. Sampai saya bingung, ini anaknya kayak sopo gitu. Tapi kalau anak itu dari suami dan istri, maka kalau nggak kayak suaminya, kayak istrinya. Nggak perlu bingung ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu kita merasa bahwa, waduh, give up gitu katanya. Katanya, saya menyerah ini, nggak bisa ngurusin anak saya. Ya nggak bisa lah, karena orang tua adalah psikolog terbaik buat anak-anaknya. Kalau nggak kayak mamah, pasti kayak papahnya. Masa tanya sama guru BK, aku nggak bisa mengendalikan anak lah. Kalau saya jadi guru BK, saya itu antagonis, saya bisa nanya. Lah, apalagi saya guru BK yang baru mengenal anak saya, anak ibu itu hanya berapa jam sih sekolah. Yang paling mengenal ayah ibunya, ayo papa mama, kenalin anak-anaknya ya. Nggak ada anak yang terlalu berbeda dengan kita. Kalau kita memberikan stimulasi dan itu memang betul keturunan dari ayah ibu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan saya semakin tajam ya, Miss Rukmi, betul ya. Siapa yang harus memberikan stimulasi dari zaman Adam Hawa, generasi baby boomers, generasi X, Y, alpha, milenial, Y, apapun nama generasinya, pakemnya sama. Siapa yang memberikan stimulasi? Bapak Ibu harus fokus untuk slide.
Nah, sebutkan Kak Melati. Siapa? Miss Rukmi? Sebutkan. Sesuai dengan usia. Tadi saya sudah bertanya ke Miss Upik ya. Ini usianya berapa nih anak-anak? Katanya dari Sabang sampai Merauke ya, dari playgroup sampai ke SMA. Kita lihat Bapak Ibu ya. Jangan pernah kedip untuk slide yang berikut ini. Next slide. Iya. Ini Bapak Ibu. Putra putri Bapak Ibu ada di usia mana? Iya, Kak Mariana. Bapak Ibu usianya putra putrinya usia berapa? Kebanyakan usia berapa? Kita lihat Bapak Ibu. Misal nih, saya punya anak usia 0 sampai 3 tahun. Berarti anak itu optimis. Harusnya optimis. Karakternya nih. 8 dan 1 ya. Miss Rukmi ya. Kalau umur 1 berarti di 0 sampai 3 berarti anak optimis. 1 sampai 8 berarti masuk yang 7 sampai 12 pandai mengelola konflik. Jadi kalau ini kolom kedua itu Bapak Ibu, kalau yang bawahnya sudah bisa berarti yang atasnya pasti karakternya oke. Contoh membacanya 7 sampai 12 tahun itu pandai mengelola konflik anaknya. Berarti dia pasti bisa mudah diarahkan, punya motivasi dan optimis. Artinya umur 7 sampai 12 itu pandai mengelola konflik. Itu anak-anaknya itu keren Bapak Ibu. Enggak ada orang tua di usia itu yang teriak-teriak ke anaknya. Wah, belajar gitu loh ya. Mama itu stres gitu. Lihat kamu nggak pernah belajar. Ini mamahnya yang stres. Papahnya yang nggak sehat mental. Menyuruh anaknya untuk belajar dan anaknya itu ngeyel. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kita tanya Bapak Ibu. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Pandai mengelola konflik. Nah, ada yang usia 9 tahun. Berarti ada di 7 sampai 12 Bapak Ibu. 2 tahun 4 bulan. Berarti masih di umur 0 sampai 3. Optimis. Anaknya periang. Banyak ketawanya dibanding nangisnya. Nangis ya nggak apa-apa, tapi lebih banyak itu ya. Ada yang umur 6, berarti 5 sampai 7 mudah diarahkan. Kalau papi, mami, ayah, bunda, papa mama ngomong, itu dia mudah diarahkan. Ya, apalagi papa mamanya pintar mengarahkan, mudah diarahkan, nyaman ya Bapak Ibu. Apalagi kalau anak-anak sudah usia 13 sampai 19 tahun itu. Kalau film itu ada happy ending, endingnya belum Bapak Ibu, tapi happy-nya sudah kerasa. Papi mami, papa mama bulan madu lagi di usia 13 sampai 19. Kak Miracle ketawa atau langsung. Nah, tapi ada banyak orang tua yang anak-anaknya remaja justru bingung menghadapi anak-anaknya, jadi tidak sehat mental. Ini karena kita salah peran Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kita lihat ini ya. Supaya bisa hasilnya ada di tengah. Nah, Bapak Ibu, untuk slide ini tidak boleh berkedip ini Bapak Ibu. Ada yang 4,5 tahun jadi masuk di sini, punya kontrol diri dan motivasi ya Bapak Ibu ya. Pertinggi ini adalah siapa yang berperan. Ayo ingat Tarsan. Ada yang berperan, harus memberikan stimulasi, enggak binatang anak kita. Anak kita adalah anak manusia, maka harus distimulasi. Pertinggi ini, siapa yang berperan? Nah Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu melihat tabel ini dengan jelas. Saya akan bacakan, jadi Bapak Ibu membaca sambil mendengarkan saya akan sebut siapa peran utama supaya anak berhasil di kolom tengah itu. Ya Bapak Ibu ya, siapkan telinga ya Bapak Ibu dan selamat membaca dan mendengarkan. Iya, umur 0 sampai 3. Yang berperan supaya hasilnya optimis 0 sampai 3 adalah ibu. Kita sampai SD ya Bapak Ibu. 3 sampai 5 ayah. 5 sampai 7 ayah. 7 sampai 12 ayah. Dari 0 sampai SD yang saya sebutkan tadi, siapa yang paling banyak saya sebut? Yuk, Kak Valencia, Kak Rachel, ayo Kak Naning, Kak Nora, siapa yang sering saya sebut tadi? 0 sampai 3 ibu, 3 sampai 5 ayah, 5 sampai 7 ayah, 7 sampai 12 ayah. Siapa Bapak Ibu? Ayah. Ayah, Papa Clarence, ayah. Maka hari ini saya memberikan penghargaan penuh kepada para ayah yang hadir. Apalagi sampai menggunakan headset, open video, on cam, dan fokus. Ya, kita beri tepuk tangan untuk ayah-ayah yang ada di sini. Ayah-ayah ada di mana ini? Ini ada siapa lagi? Mr. New. Ya, itu ayah. Ya,
Ayah dan calon ayah, wow, Pak Febio, ada lagi Pak Agung, Kak Miracle, lah itu loh, pakai headset fokus, harus begitu ayah-ayah. Karena 0 sampai 12, ayah yang berperan. Nah, kalau ayah berperan, anak-anak mudah diarahkan untuk menjadi karakter yang di tengah. Itu ada pesan dari Kak Yanitra untuk Mr. Neo, dengarkan baik-baik. Itu kode keras, tanda serunya 12. Ya, Mr. Neo ya. Jadi ayah. Nah, kalau ayah berperan, anak-anaknya kan berhasil yang di tengah itu Bapak Ibu. Anak-anaknya enak Bapak Ibu. Maka orang tuanya sehat mental. Oh, jadi nggak ada yang di masa-masa online ataupun masa PTM, PJJ maupun di masa gabungan hybrid apa itu, orang tuanya aduh pusing. Bapak Ibu, hasil penelitian resmi dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia di masa online dan sebelumnya, kebetulan mereka sedang proses panjang penelitian, tidak ada anak yang stres, mau masa online, mau masa onsite, enggak ada. Dari tingkat TK sampai SMA, tidak ada yang stres. Podo wae stresnya. Di masa onsite mereka stres, begitu-gitu bosan dengan tugas, online ya sama. Tapi yang stresnya meningkat tinggi adalah ibu-ibunya. Oh, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang anak-anak sekarang stres, dalam hati saya bilang gombal gitu Bapak Ibu. Yang stres itu mamahnya. Oh, sekolah-sekolah ini harus parenting ini. Oh, sekolah-sekolah terbaik itu pasti melakukan parenting, pasti. Dan mengundang saya, itu yang penting ya, enggak ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Mamahnya yang stres. Nek mamahnya stres ngomel-ngomel loh, papahnya lagi ngumet kerja ikut stres. Jadi anak-anak tuh bingung. Aku tuh enggak stres kok mama gitu. Akhirnya nular ke anak-anak. Tapi anak-anak itu enggak stres, tapi sama. Baik online maupun onsite stres mereka ya sama. Yang meningkat itu ibu-ibunya. Nah, tapi kalau anak-anaknya seperti ini, optimis, kontrol diri, mudah diarahkan, nggak ada ibu-ibu yang stres. Nah, masalahnya yang membuat anak berhasil dalam karakter seperti ini siapa? Ayah. Nah, Kak Miracle, istri saya, kalau Kak Miracle pasti nggak stres, soal papanya ikut parenting kok. Pokoknya kalau ayah-ayah yang ikut parenting, itu istrinya oke. Ini kalau parenting itu harus ayahnya yang hadir. Jadi betul Kak Miracle, saya percaya. Ya, Mamah Miracle tidak stres ya Kak Valencia ya gitu. Jadi ayah-ayahnya. Jadi ayah itu berperan seperti apa perannya? Itu tidak usah harus pakai kurikulum. Kurikulum itu biar Pak Febio sama Mr. Neo aja yang ngurusin. Papa-papa nggak usah ngurusin kurikulum, nggak apa-apa. Tapi lakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan perannya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, kelas 1 SD kalau nggak salah tuh. Ya, ada pelajaran apa ya waktu itu PKN atau apa? Ini saya ngambil dari pelajaran kelas 1 SD. Apakah peran ayah? Sebutkan peran ayah. Dalam kurung sama gurunya ditulis 3 peran ayah. Kalau anak kelas 1 SD tidak bisa menyebut peran ayah 3, remedi dia. Nah, papa-papa yang ada di sini saya mau tanya. Apakah peran Anda? Kalau hanya bisa jawab 1, apa? Remedi. Ya, yuk mama-mama bantu jawab. Apa peran ayah? 3 aja. Jadi nggak usah pakai kurikulum ngajarinnya, tapi berperan aja. Nah, peran ayah itu minimal 3. Apa ya? 1, melindungi, betul Miss Rukmi, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga itu ayah. Harus ayah. Menjadi imam dalam keluarga, Pak Agung, betul. Jadi melindungi keluarga ya, mendidik gitu ya. Oke, membantu ibu. Wah, Kak Feni keren sekali nih. Jadi mencari nafkah perannya ya, mencari nafkah mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau ada kurang-kurangnya istri nambahin, tetapi suami harus mencukupi dasarnya dulu ya. Nah, bantu ngomong anak. Ini kode keras ini ya. Nah, dari ibu-ibu ini. Jadi mencari nafkah, mendidik karakter anak dengan bapak-bapak itu menunjukkan bekerja yang benar, hubungan dengan anak dekat, sering ngobrol, sering curhat gitu ya. Dan yang ketiga ini banyak yang diminta oleh para bapak ibu di sini nih, ibu-ibu nih, mencari nafkah, mendidik karakter anak dengan kegiatan sehari-hari yang betul. Ketiga apa? Mencintai ibuku, begitu kata anak-anak. Berarti mencintai istrinya.
Nah, 3 itu harus dilakukan Bapak-Bapak. Kalau enggak, 1 aja enggak dilakukan, itu anak luka batinnya. Maka hasilnya tidak seperti yang di kolom kedua. Jadi 3 aja Pak. Jadi enggak bisa dong kalau cuma 1. Misalnya dari sekolah mengatakan, Bapak-Bapak ini besok terima rapotnya, kalau bisa dihadiri Bapak Ibu loh ya. Terus ayahnya bilang ke ibu, nah papi ngomong ke mami nih, ngomong ke istrinya, masalah sekolah kan masalahmu. Aku kan cari duit, kamu aja yang ke sekolahan. Nanti istri-istri silahkan. Dijewer ya papahnya itu ya. Loh, peran ayah tuh 3 loh. Kalau cuma 1 tuh bukan ayah. Nggak ada alasan, kan saya bekerja. Loh, tapi sepaket loh ini. 3 itu sepaket loh, nggak udah pisah-pisah loh. Ya. Jadi 3 itu adalah sepaket. Kalau ayahnya seperti itu, mencintai istri dengan tulus, sehingga istrinya nggak emosian, mencukupi kebutuhan keluarga, wah istrinya senang sekali, dicukupi secara finansial, fisik, psikis, nggak ada mamah-mamah yang stres di masa online, kalau suaminya begitu, ya. Nah, anak-anak juga akan mudah seperti itu. Bapak-bapak, jangan merasa berat, jangan merasa berat. Walaupun ayah itu peran utama, tapi peran utamanya ini cepat sekali expired. Karena umur 13 sampai 19, ketika anak kita SMP, SMA, ada di sini ya, yang bapak mamah anak-anak SMA ya, yang berperan sudah bukan Anda lagi, tapi orang dewasa lain dan teman-temannya. Jadi kalau papa-papa baru mau berperan pada saat anak SMP, SMA, terlambat Bapak Ibu, terlambat. Ini yang bikin tidak sehat mental dalam keluarga. Anaknya muangkel, papa kemarin kemana aja? Sekarang aku cari pacar, papa ngomong papa nggak setuju. Memangnya papa pernah ngomong kriteria calon mantu? Dulu-dulu nggak pernah ngomong loh. Sekarang aku mau bawa teman, kenapa papa mama nggak setuju? Jengkelin itu loh. Karena papa mama sudah tidak lagi menjadi peran utama. Waspadalah Bapak Ibu. Waspada tapi juga happy. Karena peran kita utama itu SD dan sebelumnya. Ini baik masa dulu maupun generasi alfa. Zaman Tuhan Yesus tuh pernah loh ketinggalan di gereja. Ya. Dan Maria Yusuf orang tuanya itu balik mencari Yesus. Yesus tuh pintar banget loh waktu itu. Pintar sekali. Karena dia ngobrol dengan pendeta majelis, wah keren itu ya. Tuhan Yesusnya pintar sekali. Tapi Lukas mencatat, Yesus tetap pulang di bawah asuhan Maria Yusuf. Pertanyaan saya Bapak Ibu, saat itu Yesus itu sudah menjadi calon juru selamat kan waktu itu ya, pinter banget. Tapi tetap pulang di bawah asuhan orang tuanya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, silahkan di chat. Waktu itu Tuhan Yesus usia berapa? 12. Wih keren, Kak Miracle 11, 12, 12, iya yang benar 12 sama 11. Ya speed petty lah, 11, 12 lah ya. Oppo Reno 6, 12 ya. 12, Pak Agung? 12 tahun. Iya yang betul 12 tahun. Jadi 12 tahun juru selamat kita aja yang mendidik Maria Yusuf orang tuanya. Bagaimana dengan anak kita? Mau generasi Y, Z, Alpha, tetap seperti itu pakemnya. 12 tahun ke bawah, ayah berperan utama untuk menghasilkan karakter seperti itu. Nah, setelah itu memang peran orang tua menjadi bergeser ya. Jadi orang dewasa lain dan teman. Oleh karena itu jangan pernah salah memilihkan sekolah untuk anak-anak usia 13 sampai 19 tahun. Maka sekolah salah satu yang utama, yang bagus, jangan lupa memilih SKPNK. Ya, pokoknya sekolah yang seperti apa yang bagus adalah sekolah yang rutin mengadakan parenting. Wah, itu pasti keren karena tahu banget itu pentingnya parenting. Nah, jadi usia 13 sampai 19 karena yang sangat berperan adalah orang dewasa lain, jangan pernah salah memilihkan sekolah untuk anak kita. Ya, nanti 20 tahun ke atas, nggak ada ya Bapak Ibu yang usianya 20 tahun ke atas ya putra-putri ya. Nah, sambil bayangin ini kalau ada, maka yang berperan adalah pasangan. Jadi kalau pada saat itu papa mamah baru mau berperan, terlambat, itu bikin tidak sehat mental. Ayo papa mamah, jangan pernah salah berperan. Ya, ayah harus karakternya. Nah, ibu-ibu berperan nggak? Next slide. Ibu-ibu berperan
tapi di bidang yang lain, yaitu asih, asuh, asih ini Bapak Ibu yang sudah kenal ya. Jadi mencintai, mengasihi, mengasihinya hanya memberi, tidak harap kembali ya ibu-ibu ya. Ya, jadi anak-anak yang mendapatkan pengasuhan dari ibu akan mudah mengasihi orang lain ya, peka emosinya. Jadi ayah ibu sama pentingnya. Kalau karakter itu di ayah. Karena apa? Ibu-ibu itu tidak bisa mendidik karakter karena kasihnya bagai sang surya. Apa Bapak Ibu? Bagai sang surya menyinari dunia. Orang yang kasihnya begitu berlimpah ruah seperti ibu tidak bisa mendidik karakter. Kasih dan disiplin itu harusnya jadi satu, tapi manusia nggak bisa. Itu yang bisa adalah peristiwa Jumat Agung itu Bapak Ibu. Kasih dan disiplin. Karena Tuhan tahu kita sulit untuk menggabungkan dua itu, maka rada displit gitu Bapak Ibu. Yang terkait dengan kasih itu diberikan ke peran ibu, di peran ibu. Kalau pendisiplinan karakter itu di ayah. Nah, iya Kak, Papa Miracle, kalau istri sudah pindah ke surga, saya harus berkarakter ganda. Wah ini sesi lanjutan Mister Neo harusnya parenting itu 4 jam. Nah bagaimana? Langsung DM ke Ini, Bu X. nah ini jawabannya cukup menarik ini ya. Nah saya selesaikan dulu kalimat saya tadi. Ayah-ayahlah yang berperan Bapak Ibu, karena kasihnya terlalu besar. Anak-anak itu kalau orang mamahnya yang ngomong, masuk dengerin gitu. Tapi halah mamah gitu. Saya sering beri contoh ini di acara-acara parenting ya. Saya sering juga tanya kepada anak-anak dari tingkat TK sampai mahasiswa, saya pernah nanya begini Bapak Ibu. Siapa pelajaran agama kelas, kalau nggak salah kelas 4 SD mungkin ya, pertanyaan nomor 1 saya buat untuk mahasiswa juga. Pertanyaan pertama, siapa yang paling nyebelin kalau di rumah? Kira-kira jawaban anak-anak apa Bapak Ibu? Sebelum saya jawab Papa Miracle. Siapa yang paling nyebelin? Cerewet. Mamah ya Kak Indah. 100% jawabannya mamah semua. Ya. Terus pertanyaan kedua, pertanyaan yang bertentangan dengan nomor 1, maka guru menduga jawabannya pasti bertentangan. Siapa yang paling nyebelin? Mamah. Itu mahasiswa juga gitu ngomongnya. Ibu gitu. Pertanyaan kedua, kalau begitu siapa yang kamu kangenin? Kalau ada acara di luar sekolah atau harus menginap 1 hari aja. Atau kalau mahasiswa, siapa yang paling kamu kangenin? Di malam-malam awal-awal kamu kos ketika kuliah, siapa yang paling kamu kangenin? Mamah juga, betul Kak Nathanael. Mama, ini guru-gurunya nanya ke saya loh Bu. Apa saya salah bikin soal ya? Soal yang bertentangan kok jawabannya mamah lah. Itulah untuk hati anak-anak seperti itu. Mamah itu nyebelin gitu. Tapi nggak nyampe ke hati karena mamah juga yang dikangenin. Tentu ada juga yang papa, tapi sebagian besar itu mamah. Nah, orang yang penuh kasih seperti itu, anak-anak tahu. Mamah itu cerewet nyebelin, wah jutek kalau ngomong dan kalau ngancam toh Bu, sundul langit katanya, medeni. Itu kalau ngancam aja papa saya takut toh, mama saya. Awas ya, kalau nggak mau tidur siang. Oh ya, kayak saya ya Bapak Ibu ya. Nanti tak matiin semua PLN, PAM semua. Mamah mau pergi 3 hari 3 malam. Nggak ada yang ngasih makan. Tapi anak saya bilang ke kakaknya. Anak kedua saya bilang ke kakak adiknya. Alah, wong mamah aja yang ngomong ngancam-ngancam nggak mau ngasih makan. Oh, paling sampai perempatan masjid pergi di situ tuh pulang lagi sudah bawa soto dan nasi dan mendoan. Loh ya Bapak Ibu ya. Tapi apa kayak kalau yang ayah? Kalau ayah, kalau yang ayah yang ngomong itu langsung makjeleb Bapak Ibu. Bahkan ayah nggak ngomong apapun sudah makjeleb Bapak Ibu. Anak saya sulit tidur siang, nggak mau tidur siang. Saya ngomong apa segala macam teori tentang tidur siang ya nggak tidur. Tapi begitu ayahnya datang, nggak ngomong apa-apa, langsung semuanya mapan tidur. Itu memang wibawa dari surga Bapak Ibu. Jadi nama saya Christine Wibowo, tapi wibowonya itu berguguran kalau di depan anak kandung. Ya Bapak Ibu ya. Nggak ada gitu, ini memang butuh ayah. Begitu. Nah, jadi memang masing-masing berbeda perannya. Ayah itu kepala, ibu itu tubuh. Bagaimana kalau salah satu tidak ada? Jangan khawatir. Semua keluarga diberkati Tuhan. Ya, jadi ini kalau misalnya ya Bapak Ibu, di sekitar Bapak Ibu pernah lihat nggak? Ada kepala jalan sendiri tanpa tubuh. Horor ya Pak Agung? Nggak ada.
tubuh jalan sendiri tanpa kepala juga nggak ada. Jadi bagi yang single parent, jangan pernah patah semangat karena single parent juga diberkati Tuhan. Hanya usahanya adalah karena ayah nggak bisa ganti ibu, ibu nggak bisa ganti ayah, maka hadirkan figur ibu di dalam keluarga kita supaya kita sehat mental, Kak Miracle. Nah, siapa sosoknya? Tentu yang tidak mengundang gosip ya, misalnya oma, nenek, atau tante ya boleh. Atau kalau nggak ada orang di sekitar kita yang perempuan misalnya yang bisa dijadikan contoh karena semua sibuk, bapak-bapak bisa loh memberikan contoh itu loh, contoh misalnya Miss Santi. Oh, Miss Santi itu perempuan, Miss Rukmi itu perempuan. Jadi contoh itu loh. Walaupun perempuan, tetapi tetap memiliki prestasi ya. Sering sampaikan ke anak-anak begitu, supaya anak-anak bisa melihat bagaimana peran ibu dan peran ayah. Begitu Bapak Ibu ya, dihadirkan ya peran itu. Begitu termasuk yang LDR juga. Jadi sehat mental semuanya. Iya, nanti kalau ada pertanyaan lanjut boleh. Next slide. Ya. Nih. Nah, pakemnya kan begitu ya Bapak Ibu, mau di masa apapun seperti itu. Nah, sekarang masalahnya sudah di masa internet. Nah, ini tinggal diupdate sedikit Bapak Ibu parentingnya. Parenting pakem tetap sama. Nah, karena sekarang anak-anak kita di generasi alfa, maka sedikit diupdate. Nggak usah give up Bapak Ibu, nggak usah takut. Wong yang diupdate dikit. Ya, Bapak Ibu, saya mau nanya, silahkan dijawab di chat. Bapak Ibu pernah nggak ngomong sama ikan atau batin ya, waktu lihat ikan di akuarium atau di laut? Hai ikan, kamu kok kecanduan air? Pernah nggak Bapak Ibu? Ya, pernah? Oh, pernah ya? Kak Mariana pernah ngomong, ikan di dalam air, kamu kecanduan air. Pernah? Oh, selain ngomong gitu, kamu kok kecanduan air gitu Kak Indah? Waduh, Kak Indah perhatian sekali nih. Pernah kita batin, ikan kok kecanduan air, manusia kok kecanduan oksigen gitu berarti? Manusia kecanduan oksigen nggak Bapak Ibu? Ngobrol ya, ikan kamu kok kecanduan gitu? Oh ada ya gitu ya. Waduh berarti Bu Endah ini kreatif sekali nih Kak Endah ini ya. Kalau saya sih waduh masa nanya ya sama ikan, hai manusia kamu kecanduan oksigen. Oh ngobrol sama ikan pernah, tapi ngomong ini pernah nggak? Hai ikan kamu kecanduan air. Pernah nggak? Kita berpikir bahwa ikan itu kecanduan air. Tidak. Tidak, iya kalau ngobrol oke, tapi kalau kecanduan belum ya. Oh jangan Kak Indah, nggak usah, kalau belum nggak usah dicoba sih. Karena ikan itu tidak kecanduan air karena hidupnya lahir sudah di air. Demikian juga anak-anak kita yang generasi Z maupun yang alfa sekarang. Alfa itu berarti tahun 2010 ke atas. 2010 dan setelahnya. Itu mereka lahir sudah di zaman internet. Jadi bisa nggak kita bilang bahwa generasi alfa itu kecanduan internet? Tidak bisa Bapak Ibu, ya nggak bisa. Karena mereka memang sudah masanya internet. Nah, parenting kita di-upgrade dikit itu aja Bapak Ibu. Ya, bahwa anak-anak generasi alfa itu tidak kecanduan internet, tidak seperti generasi Y atau milenial. Karena generasi Y itu mungkin seusia Bapak Ibu ya. Kalau saya generasi X lebih tua lagi. Kalau Bapak Ibu mungkin generasi Y karena mengalami perubahan antara belum online menjadi online. Itu Bapak Ibu. Jadi waktu melihat online itu bisa kecanduan. Tapi generasi alfa berdasarkan penelitian tidak ada yang kecanduan. Karena memang hidup mereka sudah di internet. Asal melakukan menggunakan internet itu kualitas hidupnya semakin baik. Itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa anak sekarang itu kecanduan internet. Enggak Bapak Ibu. Karena semua sudah melakukan menggunakan internet seperti menggunakan kompor dan kulkas. Ya Bapak Ibu ya. Sudah seperti sehari-hari. Begitu. Ya, next slide. Oleh karena itu, maka parenting kita supaya lebih sehat, kita harus upgrade Bapak Ibu. Time to upgrade hari ini. Jadi internet itu untuk membantu kita dalam melakukan parenting. Bukan menggantikan kita. Peran ayah ibu tadi pakem itu enggak berubah kapanpun sejak Adam Hawa sampai sekarang. Nah kita ngupgrade-nya itu di internetnya. Jadi membantu parentingnya dengan begini Bapak Ibu. Ini contoh untuk anak kecil. Misalnya ya, ada anak yang tidak suka makan sayur.
Nah, di zaman dulu sebelum ada internet mungkin kita harus ke Kaliurang, ke Tawangmangu saat liburan untuk menunjukkan petani menanam sayur. Tetapi zaman sekarang sudah ada internet, kita bisa sampaikan ke anak kita. Gini Bapak Ibu, kamu kan nggak suka makan sayur toh, kamu tahu nggak? Nanam sayur itu gampang-gampang sulit loh, sulit-sulit gampang loh. Caranya seperti ini loh nanam sayur, lihat di Google, lihat di YouTube. Nah, setelah itu kemudian dibawa pedagang ke kota bla 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 sama mama dipotong, dimasak bla bla sehingga anak melihat prosesnya jadi mau makan sayur. Ini internet membantu parenting, bukan mengganti. Kamu kan rewel tuh kalau makan sayur nih. Coba ya, kamu makan sayur sambil nonton YouTube ini. Terus mamahnya ngobrol sama yang lain, ngerjain yang lain. Nah, itu yang tidak betul Bapak Ibu dalam parenting. Jadi internet itu membantu. Ya Bapak Ibu ya, time to upgrade. Ayo Bapak Ibu, jangan anti dengan internet. Jangan selalu kita mengatakan masa lalu yang lebih baik. Tapi masa sekarang, ayo kita upgrade. Nah, banyak sekali orang tua, internet buat apa itu karena nggak memahami, nggak upgrade. Jadi senangnya, piye, kabare, piye kabare. Terus lanjutannya apa? Pak Agung nerusin dulu, gitu. Miss Listia mungkin. Piye kabare? Enak kapan, Bu? Pak? Enak zamanku toh. Lah kok enak zaman-zaman dulu terus? Zaman sekarang itu enak. Pengkhotbah mengatakan, jangan sering-sering mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Ini pengkhotbah loh yang bilang. Bukan Bu Christine loh ya. Mengapa kita sering mengatakan zaman dulu selalu lebih baik daripada zaman sekarang? Itu hanya orang-orang dungu katanya yang sering bilang begitu. Jadi ayo Bapak Ibu, kita upgrade di masalah internet ini salah satunya. Itu aja Bapak Ibu, yang lain-lain sama pakemnya. Next slide. Ya. Nah, bagaimana supaya tambah tidak stres, supaya tambah sehat? Bapak Ibu saya mau tanya, silahkan dijawab di kolom chat. Untuk hampir akhir-akhir nih Bapak Ibu. Kalau ada orang tua itu maksudnya ayah ibu bersama anaknya yang masih SD TK lah ya, naik pesawat dan mengalami gangguan penerbangannya. Contoh, harus menggunakan masker oksigen. Misal nih Bapak Ibu, siapa dulu yang harus menggunakan masker oksigen? Pertanyaan saya, siapa dulu? Orang tua dulu atau anak dulu yang dibantu? Orang tua. Anak ada? Orang tua? Tim anak, sayang anak, orang tua dulu baru anak yang paling membutuhkan, orang tua, anak, sayang anak. Ya. Siapa Bapak Ibu? Iya. Siapa dulu yang dibantu? Iya. Betul semua jawabannya. Beberapa saja yang anak ya. Yang betul jawabannya adalah betul. Orang tua duluan. Jadi untuk menjadi sehat mental dan tidak stres, itu nggak perkara internet, tapi orang tuanya duluan. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa anak saya stres. Coba guru-guru coba gimana ngatasinya anak saya stres. Mamahnya, papahnya stres enggak? Jadi orang tuanya dulu yang harus happy. Next slide. Sementara bahagia itu rumusnya adalah ini Bapak Ibu. Bahagia adalah keturunan tambah situasi tambah aktivitas. Yang paling bisa kita ubah yang mana Bapak Ibu? Bersyukur kalau kita mempunyai keluarga, orang tua kita yang memang jiwanya itu happy. Kita mengalami happy juga. Situasi itu mempengaruhi kita bahagia atau tidak. Kalau masa pandemi, masa online onsite seperti ini mungkin kita nggak happy. Jadi kita fokus pada yang bisa kita ubah, yaitu aktivitasnya Bapak Ibu. Keturunan saya, keluarga saya susah kok. Berarti nggak bisa, abaikan. Situasinya sulit kok, abaikan. Tapi aktivitas itu bisa kita ubah Bapak Ibu. Aktivitasnya supaya kita lebih happy. Jadi jangan menyalahkan anak Bapak Ibu. Orang tuanya harus happy, sehat mental dulu. Ini Bapak Ibu tesnya. Apakah Bapak Ibu happy apa tidak? Saya kasih tes ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya adalah siap-siap semua tangan di atas keyboard. Bapak Ibu siap? Pertanyaannya adalah apakah, saya pernah nanya nih di SKPNK nih, pertanyaan ini adalah, apakah hobi Bapak Ibu? Apakah hobi Anda? Saya hitung sampai 5, kalau ada yang belum bisa jawab, waspadalah. 1, apakah hobinya? Membaca, dolan, foto saya. 2, masak, menyanyi, makan, jalan-jalan. 3, masak juga, wah banyak yang masak nih, makan. Browsing. 4, memelihara ikan koi, bernyanyi, nonton YouTube, merajut.
merajut hari-hari ya Bu. Nonton film, nonton jalan-jalan, masakan makan, 5. Iya. Tadi ada yang kesulitan nggak Bapak Ibu? Nonton film, baca. Yang nonton film merias diri Bu Didin. Oh ya. Nonton film, baca, prakarya. Oke. Ini senang saya jawaban-jawabannya. Membaca novel, lihat pemandangan. Nonton drama Korea nggak ada? Layangan putus juga nggak nonton Bu? Ya, membaca novel, wah, traveling, kuliner, Miss Astri seneng ya, kayak saya ya. Berarti asal Bapak Ibu tadi coba perhatikan diri sendiri aja. Kalau waktu hitungan 1-5 bisa jawab langsung hobinya apa, berarti paling tidak sepertiga dari kebahagiaan sudah menjadi milik Anda. Waspada bagi yang bingung, aduh apa ya hobiku ya apa ya, hati-hati Bapak Ibu. Itu mungkin nggak happy, pantesan anaknya stres, wong mamahnya stres. Tidak ada anak yang bahagia kalau ibu-ibunya tidak bahagia. Jadi ayo Bapak Ibu fokus di aktivitas ya, fokus di aktivitasnya yang menggembirakan, hobi. Ya, kemudian melakukan olahraga, kegiatan sehari-hari seperti biasa begitu ya Bapak Ibu ya. Next slide. Kalau kita fokus pada aktivitas kita, apa yang terjadi? Mari Bapak Ibu saya ajak untuk melihat titik hitam. Pinggir-pinggirnya kan warna-warni ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu fokusnya di hitam. Saya hitung sampai 10, Bapak Ibu langsung bisa chat. Akhirnya gambar ini jadi apa? Ya, prok jadi apa? Ya, 1. Lihat hitamnya. 2, 3, 4, 5, 6. Jangan kedip. 7, 8, 9. 10. Jadi apa Bapak Ibu gambarnya? Layarnya jadi apa? Putih, kosong, blank. Jadi ibaratnya putih. Ada lagi jawabannya putih semuanya. Jadi Bapak Ibu ilustrasinya nih, walaupun kita penuh dengan banyak masalah, kalau kita fokus pada aktivitas kita, jadi aktivitas kita tuh kita pertimbangkan, ini betul-betul baik untuk saya, untuk kesehatan mental saya, dan penting untuk masa depan saya. Fokus ke sana, maka semua masalah lambat tapi pasti akan hilang Bapak Ibu ya. White ya, jadi fokus begitu. Next slide. Kalau masih ada juga permasalahan yang tidak bisa diatasi, jadi Bapak Ibu sudah fokus di aktivitas, lakukan yang kita bisa. Harus kita ngajarin seperti apa anak, ngajarin yang kita bisa. Kalau masih ada yang tidak bisa, jangan khawatir, sampaikan kepada yang kompeten. Kalau badan sakit, langsung ke dokter. Ngajari anak nggak bisa, langsung ke guru. Itu Bapak Ibu. Indah sekali ya Bapak Ibu hidup ini ya. Sehat dan mudah ya Bapak Ibu ya. Gampang kan? Jadi sampaikan kepada yang kompeten. Next slide. Jangan pernah lupa, kesehatan mental itu ditentukan dari hobi dan me time. Untuk Bapak Ibu, me time itu bisa sendirian, dan juga bisa bersama dengan pasangan. Masihkah Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan romantis bersama pasangan? Kalau tidak, waspadalah. Kesehatan mental kita semakin digrogoti Bapak Ibu. Me time itu seperti charge di handphone kita. Kalau handphone nggak pernah di-charge itu mati. Demikian juga kita. Kalau nggak pernah me time, maka kita mati dan tidak sehat mental. Akibatnya apa? Sama anak-anak juga stres. Oh masih ya Kak Yanitra ya. Nanti diceritain ya saya ya gimana romantisnya ya. Yang belum punya pasangan misalnya me time sendiri. Oh ya. Kalau Mr. Neo gimana, sendiri atau berdua? Ya, jadi harus ada me time Bapak Ibu. Di masa apapun Bapak dan Ibu adalah suami istri, pria dan wanita dewasa yang saling mencintai. Lakukan itu selalu me time, selalu. Kalau sampai bilang aku nggak sempat lagi, waspada. Me time itu adalah rumus dalam kebahagiaan itu sepertiga loh. Hati-hati, fokus ke sana ya Bapak Ibu ya. Me time. Next slide, terakhir. Iya, ini Bapak Ibu. Kata orang Kristen, habis hujan nampak pelangi. Tapi saya nggak pernah melihat Bapak Ibu habis hujan nampak pelangi. Maka saya benci lagu itu. Yang saya lihat di Semarang, habis hujan nampak gelap karena listrik pasti padam. Habis hujan nampak banjir. Kapan ada pelangi? Sampai suatu hari ada mahasiswa saya bilang ke saya. Ketika saya ngomong begini, saya kok nggak pernah lihat pelangi ya? Lihatnya banjir. Mahasiswa saya bilang, nampaknya Ibu salah posisi. Kalau Ibu kepingin lihat pelangi, posisinya harus benar. Lu caranya gimana? Ibu harus lihat hujan di depan Ibu, belakangnya harus ada matahari. Maka ada pelangi. Saya merenung hari itu Bapak Ibu.
apapun masalah kita, itu ibaratnya hujan. Ayo, kita melihat hujan itu, melihat masalah itu, mengalami masalah itu pun nggak apa-apa, tapi di belakang kita harus bergandeng tangan dengan matahari. Siapa matahari kita? Tuhan, anak-anak, suami istri, guru-guru di SKPNK. Ayo bergandeng tangan. Jangan sendiri, jangan pendam masalah lebih dari 3 hari. Jumat Agung ke Paskah itu hanya 3 hari, enggak lebih. Bapak Ibu, gandeng tangan mereka, bekerja sama dengan mereka, melakukan orkestra. Jadi ayo, kalau saya nggak bisa ini, minta tolong ke Pak Febio. Saya nggak bisa ini, tanya ke Papa Miracle. Begitu. Jadi bergandeng tangan dengan orang-orang terdekat kita, saling mengasihi, itu matahari buat kita. Jadi waktu kita menghadapi banyak persoalan pun, kita tetap sehat mental, karena kita melihat pelangi. Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat titik hitam di pelangi. Seperti tadi, 10 hitungan, nanti kalau pas 10 ganti slide ya Kak, yang pegang slide, tatap titik hitam di pelangi. 1, 2, 3, fokus, 4, 5, 6, jangan kedip dulu, 7, 8, tarik napas dulu, 9, ganti slide, 10, kedip-kedip sekarang. Ada apa di sana Bapak Ibu? Ada apa Bapak Ibu? Pelangi. Iya Bapak Ibu, apapun masalah kita, tidak pernah ada yang mengguncang kesehatan mental kita selama kita bergandeng tangan dengan para matahari kita. Maka betul kita akan melihat pelangi sukacita minimal di mata kita. Selamat melihat pelangi, salam sukacita. Saya kembalikan ke Mr. Neo. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ekstin. Iya. Pelangi semua ya, Miss Rani, Miss Dias, dan semua ya. Selamat melihat pelangi ya. Salam pelangi. Silahkan Mr. Neo, masih mute Ya, kayaknya. baik. Cek, cek. Sudah terdengarkah? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ekstin atas paparan dan pelajarannya yang luar biasa bagi kita semua. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Ekstin. Iya, terima kasih. Ya, Saya kasih baik. reaction. Ya. Wush. Mungkin bagi para parents yang masih rindu atau masih ada beberapa pertanyaan atau pemikiran yang mengganjal, boleh kita adakan sesi tanya jawab lebih lagi bagi parents yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal atau ada yang mau disampaikan. Sebelum nanti mungkin bisa langsung saja DM ke Ibu Ekstin ya di Instagram ya. Kalau ada waktu boleh Iya, bisa. Sekarang tanya di kolom chat juga oke banget. Ya. silakan bagi parents ataupun Mister. Ya, silakan. Biasanya sedang merenung dulu. Iya, sedang merenung melihat pelangi. Iya, Pak Agung, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Iya. Pak Febio, terima kasih. Kemudian, oh ini banyak yang terima kasih semua ya, karena sudah melihat pelangi ya, minimal di mata kita ya Bapak Ibu ya. Iya, baik. Itulah yang disebut dengan sehat mental. Dan kalau punya masalah, tadi saya bilang, jangan lebih dari 3 hari. Jadi langsung segera tanyakan kepada yang kompeten ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan direnung-renungkan sampai 3 hari, itu nggak kuat kadang-kadang. Kita tuh kalau punya masalah lebih dari 3 hari nggak kuat Bapak Ibu. Nanti akan mengurangi sukacita kita. Jadi langsung cari bantuan. Begitu. Siapa ya yang bisa bantu? Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Iya, terima kasih semuanya nih. Iya. Kak Didin kayaknya, Kak Didin mau tanya. Boleh, Bu Christine. Oh Terima ya, kasih. Ya, Kak terima Didin kasih, ya. Bu Christine. Oke. Ya, terima kasih sudah memberikan parenting yang sangat memberkati. Ya, sama-sama, Bu. Ya, saya mau bertanya. Tadi disebutkan kalau usia 19 sampai dengan usia 19 kemudian 20. Nah, itu perannya adalah lingkungan sekitar. Iya. Pasangan ya. Apakah yang pertama, apakah di situ peran ayah dan ibu masih diperlukan
atau sedikit. Kemudian jika seandainya usia 19 ke atas itu apakah memungkinkan ayah orang tua itu berperan atau tidak, kecil kemungkinan untuk tidak berperan. Kemudian jika seandainya orang tua itu saja dulu, nanti saya kepikiran lagi ya. Nggak apa, nanti kalau ingat lagi Kak Didin. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Esther yang pertanyaannya sama dengan Bu Didin. Ya, jadi apakah tidak berperan sama sekali? Berperan Bapak Ibu, ya berperan, tetapi nggak utama, gitu. Dan anak-anak di usia 13 sampai 19 tahun itu kebahagiaannya memang didapat juga dari lingkungannya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar ayah ibu tok, kurang bagi mereka. Maka karena begini, anak-anak usia 13 sampai 19 tahun itu sudah mulai meninggalkan orang tua dan bersatu dengan teman-temannya secara emosi ya Bapak Ibu, bukan terus musuhan, bukan. Secara emosi begitu. Nah, apakah orang tuanya nggak berperan tapi sudah bukan utama? Maka tadi saya bilang, kalau kita akan menyampaikan apapun kepada anak-anak, itu caranya adalah memilihkan sekolah yang baik. Masukkan dia di komunitas-komunitas yang bagus, misalnya di gereja atau di tempat ibadah yang lain. Itu bagus banget gitu. Karena kalau hanya ayah ibu, tidak cukup begitu ya. Nah, bagaimana supaya tetap bisa berperan? Ini enak banget kalau masa-masa sebelumnya orang tua sudah berperan Bapak Ibu. Nah, jadi pada masa-masa remaja itu anak-anak tetap mengikuti apa yang disampaikan orang tua. Ingat cerita Musa Bapak Ibu? Musa pada saat dia remaja bahkan dewasa kan sudah bersama orang dengan negara lain gitu, gampangannya kan gitu. Tapi dia tetap mengingat iman keluarganya. Karena apa? Di masa sebelumnya orang tuanya berperan. Kata tafsiran Alkitab, Musa itu disusui oleh ibunya. Dikasih ASI. Jadi dekat. Nah, ketika dia dekat, maka ketika besar, walaupun pengaruh luar itu luar biasa, dia masih mengingat kepercayaan dari keluarganya. Itu lebih gampang. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu, anak-anak remaja itu sudah mulai menguji apa yang disampaikan orang tua. Bukan maksud mereka jahat, tapi mereka sudah rasional. Jadi apa yang disampaikan orang tua, dia uji, dia validasi, betul apa tidak. Jadi orang tua di masa remaja, supaya remaja itu percaya, maka harus berdasarkan data Bapak Ibu kalau cerita. Paling tidak berdasarkan kitanya. Jadi kalau misalnya saya bilang paling gampang nih, kamu jangan merokok. Tapi dia ngelihat mamahnya ngerokok, ya sulit. Jadi itu apa istilahnya ya, integritas orang tua itu sangat diuji oleh anak-anak remaja. Maka orang tua kalau punya anak remaja jangan salah. Jangan salah itu maksudnya jangan korupsi, jangan selingkuh, usaha aja kerja yang sesuai track aja. Begitu Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, anak itu percaya. Jangan lupa juga berdasarkan data. Terus yang ketiga, hati-hati dengan dogma. Hati-hati Bapak Ibu. Remaja-remaja tidak bisa hanya dipukul dengan dogma saja, tapi harus solusi. Itu loh Bapak Ibu, seperti kata-katanya film apa tuh Bapak Ibu, Mr. Nio? Tilik, tilik, tilik. Dadi wong ki mbok rada apa Bapak Ibu? Kata Bu Tejo. Wah, wis mita apal itu. Dadi wong ki mbok sing rada solutif. Respons. Betul itu. Ya cuma jawab dulu. Kalau pertanyaan gitu paham semua ya, jawab ya. Pertanyaan yang berbobot maupun yang lucu-lucu Bapak Ibu sudah jawab semua. Yang solutif. Jadi jangan dogmatis. Dogma betul apa enggak? Amin, betul. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan ini. Oke. Bapak Ibu jangan sering-sering bilang ke anak remaja, dosa itu ya, dosa itu. Enggak benar itu dosa itu. Tapi berikan solusinya. Kalau aku matematika remedi terus, caranya gimana? Papa mama harus ikut lihat di mana kelemahan anak. Jangan makanya belajar. Itu dogma Bapak Ibu. Jangan hanya dogma, tapi berikan solusinya. Bahkan saya pernah ngomong hal-hal yang sangat kontradiksi Bapak Ibu waktu saya menangani anak remaja yang suka mencuri Bapak Ibu, anak SMP favorit, salah satu favorit di Semarang. Nah, anak ini mencuri uang, memang ketahuan di CCTV Bapak Ibu 3 kali dan mau dikeluarkan. Gitu. Nah, kemudian saya ketemu sama anak ini Bapak Ibu,
Itu jangan, sekali lagi, jangan hanya dogma Bapak Ibu. Saya telusur uang jajannya Bapak Ibu. Wah, itu ceritanya menyedihkan Bapak Ibu. Anak itu masuk ke ruang konseling saya sudah pakai nangis kok Bapak Ibu. Saya bayangin anak yang sudah berkali-kali mencuri, ini anak perempuan, ini pasti nakal wajahnya, antagonis. Ternyata enggak, masuk itu sudah pakai nangis Bapak Ibu. Papa mamahnya bilang, makanya kamu tuh jangan mencuri, kamu tuh nggak ngerti masuk neraka. Wow ya Bapak Ibu ya. Saya hanya tanya, uang sakumu berapa? Saya telusur dari rumah sampai ke sekolahan. Dari rumah ke sekolahan naik apa? Naik angkot, bayarnya 1.000. Uang saku 10.000. Istirahat pertama beli teh sama bihun 15.000. Terus saya telusur. Istirahat kedua lapar, enggak lapar banget karena enggak makan sama sekali. Habis uangnya Bapak Ibu. Belum nanti naik angkot pulang. Dan dia ketua tim cheerleader. Jadi habis pulang sekolah ada latihan yang pasti haus banget. Dan saya tanya, kalau haus begitu, kamu minum lagi nggak ke kantin? Menangislah dia. Lah kamu haus nggak? Haus banget, Bu. Lapar nggak? Lapar banget. Teman-teman cheerleaders itu, orang-orang high class, Bapak Ibu. Dia ketuanya karena cantik, Bapak Ibu. Masa ketua nggak ke kantin? Masa ketua nggak minum? Lihat apa lah uangnya dari mana? Lah ya itu, Bu. Ketika temannya ada yang istirahat, tasnya kebuka, diambillah. Yang salah siapa Bapak Ibu? Iblis toh. Orang menyalahkan iblis kan? Jangan sekedar menyalahkan iblis. Iblis itu memang nyebelin. Tapi kita perlu introspeksi. Uang segitu kurang. Kurang banget. Untuk anak yang sekolah sampai jam 3 harus latihan cheerleader. Tambahin uangnya. Nah ini loh. Kalau kita seperti itu, maka remaja akan mengatakan, besok lagi kalau ada masalah, aku datang ke papa dan mama. Karena papa mama itu asik. Nah, Bapak Ibu, asik ini juga bisa membuat orang atau anak-anak tidak hanya bermain internet, ya, karena papa mamahnya penuh solusi, nggak sekedar seperti di internet, maka dia bersama teman-teman oke, online oke, sama papi mami juga asik. Ayo papa mama, jangan dogma, integritas dijaga, berikan solusi. Pasti anak-anak remaja selalu datang kepada kita. Nah, kalau nggak percaya dicoba Bapak Ibu ya. Wah, ini pertanyaan banyak sekali. Saya mau minta maaf dulu sebelumnya. Kalau ada yang nggak terjawab, DM di Instagram saya, di copy paste aja. Ya Bapak Ibu, nanti saya akan jawab. Yang mana Baik. Mister Nyo mau jawab? Yang mana Makasih nih? Ibu Extin. Baik, lanjut lagi ini dari akun Verno_Jane. Halo, shalom Bu. Bu, saya mau Halo. nanya, bagaimana menghadapi anak yang tantrum, ya, sering emosi, tidak terkontrol begitu Bu. Terima kasih Ya. dari akun Oke, baik. Verno_Jane. Iya, gini Kak Verno. Jadi tantrumnya kenapa? Ini dicari dulu, ya. Kalau tantrum dia butuh sesuatu, ini kok banyak sekali pertanyaan tentang tantrum ya akhir-akhir ini gitu ya. Dicek, mungkin kebutuhan fisik psikis kurang. Nah, itu orang tua silahkan cek. Apakah kebutuhan fisik oke, psikis oke, karena seringkali tantrum itu juga cari perhatian, caper. Nah, dilihat. Kalau anak sudah kecukupan semua, biasanya sih nggak tantrum. Tapi kalau iya, ingat loh Bapak Ibu, cukupin semuanya dulu. Perhatian, jangan mentang-mentang anak sulung harus selalu ngalah. Anak bungsu harus begini, anak tengah nakal, enggak. Masing-masing anak diberikan waktu dan waktu perhatian itu dengan porsi yang cukup. Kalau kita mempunyai anak Bapak Ibu, jangan pernah dibagi waktunya, tapi dikalikan. Oh ya Bapak Ibu ya, jangan bagi waktu enggak, dikalikan. Jadi memang papa mamahnya rada capek di usia 0 sampai 12 tahun. Sampai itu loh Bapak Ibu. Nanti setelah usia itu mereka enggak lagi fokus ke kita. Nanti kita kehilangan loh Bapak Ibu, malah kangen loh. Jadi 0 sampai 12 fokus ke anak-anak. Waktu, tenaga, semua kasih fokus ya full diberikan ke mereka. Enggak usah pakai nanti anaknya jadi manja. Enggak, kalau kita memberikannya penuh dengan cinta, enggak ada yang jadi manja Bapak Ibu. Kalau semua sudah keturutan, masih tantrum, cek. Ini seperti siapa dalam keluarga kita? Ingat, anak kalau enggak seperti papa mamahnya. Oh ini seperti mama, seperti saya misalnya. Lah saya tantrum kok bisa sukses hidupnya, kenapa? Dilacak Bapak Ibu. Orang tua adalah psikolog terbaik buat anak. Dicontoh. Begitu. Nah, kalau masih tantrum juga, silahkan ditanyakan boleh ke guru, di sekolah seperti apa. Kalau di sekolah nggak ada masalah, tantrumnya cuma di rumah ya, berarti caper Bapak Ibu. Berikan semua untuk anak-anak. Jangan nggak bisa Bu, nanti kalau apa-apa diturutin,
nanti jadi manja. Yang diturutin itu semua yang tidak menyalahi norma, oke Bapak Ibu. Yang penting suami istri saling mencintai, maka apa yang dilakukan untuk anak-anak jatuhnya pasti baik. Begitu Kak Verno. Ya, jadi tidak ada. Kalau memang dia butuh ya berikan. Gitu. Coba nanti tantrumnya kenapa dicek semua. Kalau masih tantrum juga, boleh ke psikolog Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang ada gangguan dikit gitu. Ya, begitu jawaban Baik. cepatnya. Nanti boleh di DM ya, karena ini harus ngebut ya supaya semua kejawab ya Mr. Neo ya. Ya, baik. Baik, ada pertanyaan berikutnya ini, Ibu Christine dari Papa Clarence ya. Apakah betul anggapan masyarakat bahwa Ya. anak umur 13 sampai 19 itu adalah peran orang tua sebagai teman ya? Kalau benar bagaimana teknisnya? Bisa tolong dijelaskan? Kalau saya lebih cocok tetap sebagai orang tua, tapi yang tadi Bu Tejo bilang solutif, tapi yang responsif dan memberikan solusi. Menurut saya itu tetaplah jadi orang tua. Ya, tetap jadi orang tua tapi yang penuh dengan solusi. Kalau digambarkan begini Bapak Clarence. Ketika anak-anak 0 sampai 12 tahun, posisi kita itu ada di depan. Kalau saya pakai istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ngarso sung tulodo. Jadi anak-anak melihat papa mamahnya di depan. Ketika anak-anak remaja, kita mundur 2 langkah, jadi seiring sejalan dengan mereka, tapi tetap kita jadi orang tua yang wibawa ya Bapak Ibu, tapi penuh solusi. Itu enggak usah jadi sahabat terus nanti sampai Pi, kamu di mana Pi? Papa, kamu di mana? Jangan sampai seperti itulah, saya enggak cocok itu. Tetap kita wibawa. Saya orang tua, saya ngomong sama anak-anak saya, perempuan-perempuan itu, saya bilang, mama ini tetap mama. Dan mereka bilang, mama beda sama teman-temanku. Mama itu senangnya Facebook, teman-temanku tuh senangnya Instagram. Mama Facebook password aja lupa terus. Wah, gitu. Beda memang. Kalau sama mama tuh pergi-pergi itu nggak bisa hahaha itu loh. Nggak asiknya di situ, tapi asiknya dibayarin sama diberikan solusi. Kamu bagusnya pakai baju inilah. Kalau temanku terserah, tapi seru. Jadi anak biarkan bersama teman seru, bersama papa mama juga oke. Memang berbeda. Jadi diskusi secara intelektual boleh seperti sahabat. Tetapi untuk karakter papa mama tetap harus jadi orang tua. Begitu, tetapi yang sejajar. Nanti ketika anak-anak sudah 20 tahun, kita mundur lagi, Pak. Tutwuri Handayani. Kalau remaja ing madya mangun karso gitu Bapak Ibu. Jadi bukan teman seperti yang teman-teman sebaya, tetapi kita penuh dengan solusi yang sesuai dengan solusinya sesuai remaja. Tapi kitanya tetap wibawa. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian solutif ya. Ini Bu Feni ya. Kalau anak-anak generasi alfa, apakah disebut keluarga normal kalau masing-masing sibuk dengan handphone? Karena dalam rumah masing-masing sibuk dengan handphonenya sendiri. Lah ya iyalah, kecuali Bapak Ibu kalau zaman saya itu nggak ada alternatif lain. Kalau kumpul keluarga ya harus kumpul keluarga, mau nggak mau dengerin walaupun bosen. Tapi anak sekarang kan ada alternatif lain, ada pilihan. Ya pasti mereka milih yang lebih asik. Ini Bapak Ibu, penelitian saya menunjukkan dari anak SMA sampai mahasiswa, contoh gampangnya surveinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira jawaban mereka apa? Apakah kamu senang online atau lebih senang onsite? Baik dalam kuliah maupun dalam hubungan dengan orang lain. Jawaban mereka kira-kira apa Bapak Ibu? Senang online atau senang onsite? Nah gitu gampangnya lah pertanyaannya. Online. Kak Nathanael online, Mr. Neo online ya toh? Nah itu. Kita itu gitu Bapak Ibu. Senangnya nuduh. Mana anak-anak alfa tuh sebel banget kalau ngomong sama kita. Belum apa-apa nuduh gitu kalau sama Bu Extin gitu ya. Kenapa? Bapak Ibu pengen tahu jawabannya enggak? Dari ratusan mahasiswa dan anak SMA yang saya kumpulkan, intinya pertanyaannya itu 51%. Jawabannya adalah mereka suka onsite alias face to face. Halo, kaget Bapak Ibu? Mereka senang face to face, onsite. Nah, mereka onsite suka, tapi ada alternatif online. Berarti mereka pilih mana yang lebih asik. Kalau onsite-nya asik, mereka lebih senang onsite. Tapi seringkali dia mengatakan, kalau aku ngobrol sama papa mama, nggak asik, nuduh aja orangnya, papa mama itu, instruksi nasihat, nggak ada serunya, maka aku pilih online. Jadi cara menarik hati anak-anak generasi alfa supaya dekat dengan kita, kitanya harus asik. Asiknya seperti apa Bapak Ibu? Asiknya harus seperti game, penuh dengan pilihan,
mau makan apa nih? Gado-gado atau pecel gitu contohnya. Jadi harus ada pilihan Bapak Ibu yang asik. Anak-anak juga nggak mau sekolah minggu. Oke, pilihannya ada 2. Ada 3, Deng. A, sekolah minggu sama papa. B, sekolah minggu diantar mama. Atau C, sekolah minggu naik transportasi online. Yang mana? Wah, mereka asik Bapak Ibu. Kalau gaya komunikasi kita asik, seru seperti itu, padahal intinya semua naik sekolah minggu ya Bapak Ibu ya, tapi ada pilihannya, mereka pasti pilih kita Bapak Ibu. Jadi jangan main handphone terus. Anak-anak alfa akan bertanya dalam hati, terus disuruh ngapain? Ayo, papa mama harus bikin alternatif yang kreatif. Kalau kreatif pasti mau bersama kita. Percaya Bapak Ibu ya, kita rebut hatinya. Baik, silakan Mr. Neo. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Miss Henny ini. Oke. Salam Ibu, ingin Ya. bertanya, ada teman saya yang mempunyai orang tua yang cukup tough dalam mendidik anak dan memang sangat keras dalam mendidik. Dalam hal tersebut, saya yakin bahwa orang tua bertujuan baik. Tetapi memang di hati anak tersebut mempunyai luka tersendiri yang bahkan sampai saat ini masih membekas dalam hati anak tersebut. Bahkan mengembangkan rasa tidak nyaman jika berada di rumah. Nah, bagaimana ya sebagai anak dapat menyembuhkan luka dan bisa berdamai dengan kedua orang Dengan tuanya, kedua orang Ibu tua. Esti? Ini anaknya Ya. berarti usia sudah besar. Orang tua cukup tough dalam ini. Kalau anaknya sudah usia 18 tahun, maka dia masa memotong dengan masa lalu. Jadi nggak ada alasan dulu dia dididik keras atau apapun. Usia 18 tahun adalah usia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Begitu. Nah, kalau anaknya itu masih kecil, maka diminta untuk fokus aja pada prestasinya. Hobinya apa ditanya, yang dia sukai apa, kita bantu untuk nge-push di prestasi itu. Nanti kalau dia sudah berprestasi, dia happy dengan dirinya sendiri, maka luka hati itu tidak akan memengaruhi. Seperti gambar tadi Bapak Ibu, gambar yang titik terus kemudian ada bercak-bercak warna itu, kalau kita fokus pada prestasi, maka bercak-bercaknya itu lambat laun akan hilang. Karena mengubah orang tua sulit. Dan nanti setelah 18 tahun kita sampaikan, sudah ini masa kamu memotong dengan masa lalu. Supaya perilakumu tidak ada lagi yang dengan alasan berdasarkan masa lalu. Aku jadi narkoba karena dulu aku dikerasin sih. Nah itu sudah nggak musim, itu nggak usum gitu kalau orang Jawa bilang. Harus sudah bisa memotong dengan masa lalu. Tergantung usianya ya Bapak Ibu. Kalau masih sekolah di-push aja di prestasi. Kira-kira seperti itu. Ini kayaknya anaknya sudah besar mungkin ya. Nah, untuk menyembuhkan luka, ya itu tadi, sudah move on aja. Kalau kita sudah move on, pasti lupa semua kok. Apalagi dia berhasil. Bapak Ibu pernah dengar nggak seminar-seminar motivasi yang pembicaranya adalah orang-orang yang gagal di masa lalu? Dia akan bisa menceritakan kegagalan dan kepahitan di masa lalu dengan sukacita di panggung kesuksesan. Kenapa? Ya karena dia sekarang sudah berhasil. Kalau hidupnya sekarang sudah happy, pasti move on dari masa lalu. Tapi kalau hidup sekarang tidak berprestasi, pasti akan kembali terus ke masa lalu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu jawabannya ya. Baik, nanti kalau ada yang kurang lengkap boleh DM ya. Silakan. Oke, Ini banyak baik. juga yang DM nih Mr. Neo. Oh, iya. Iya, Oh, silakan. lanjut dulu. Baik, ini dari Miss Kusuma atau Kak Didin tadi ya. Hmm. Kita bisa mengetahui kalau parenting kita berhasil itu Is, indikatornya apa ya Bu? Terus Iya. perlukah kita bertanya dengan warga rumah tentang indikator itu untuk Betul. mengeceknya? Terima kasih. Benar apa enggak parenting kita? Tanyakan kepada anak-anak. Kamu tuh seneng enggak? Kamu lebih seneng mana? Mamah di rumah atau mamah pergi? Gitu. Kalau aku lebih seneng sama mamah, parenting kita betul. Tapi kalau aku seneng ya kalau papa pergi selamanya sekalian nggak apa-apa lah, itu dia. Jadi nggak perlu nanya ke psikolog, tanya kepada anak tepat apa enggak. Bahkan kalau kita pun memukul anak merasa disayang nggak apa-apa loh. Karena pukulan kita ini tidak ditumpangi emosi lain, memang karena dia nyebelin gitu. Orang kok tidak mau beresin tempat tidur, kita pukul. Kalau orang tuanya marah tidak ditumpangi emosi lain, pasti tepukannya pasti juga tidak menyakiti hati anak. Jadi hati anak itu bukan pualam. Kita salah-salah nggak apa-apa ya, tetapi tetap perannya itu harus benar. Nah, cek ke anak-anak. Saya punya anak 3 Bapak Ibu. Pada suatu hari anak saya waktu TK, saya bawa ke kampus yang bungsu, anak ketiga, dan teman saya nanya, loh kamu anaknya Bu Ekstin ya? Iya. Kamu anak keberapa? Dia bingung. Maksudnya tuh nomor berapa gitu loh. Teman saya bilang begitu. Kamu tuh nomor berapa?
Dan jawaban ini saya tulis dalam buku saya, Anak Sang Peniru Andal. Dia jawabannya begini, saya juga kaget. Nggak tahu. Semua anak kayaknya nomor 1 buat mama. Ini. Padahal saya ngomel-ngomel, suka mukul, gemes gitu. Tetap tepat buat anak. Nah, itu yang penting seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, yang paling papa mama sayang siapa? Tanya ke anak-anak saya. Dan kalau mereka bingung jawabnya, berarti yang saya lakukan betul. Papa mamamu sayang sama siapa? Siapa ya? Siapa ya? Nah, bingung gitu, berarti benar. Tapi kalau dia bilang, siapa yang paling mama sayangi? Yang ini. Wah, itu berarti parenting kita nggak benar. Karena berarti kita membeda-bedakan. Ya Bapak Ibu, mulai hari ini tes ya. Begitu ya Bu Didin. Hasil tesnya nanti DM ke saya ya. Ya, baik. Oke. Ya, baik. Iya, yang ada lagi. Ya. Kalau Bu, gimana cara menghadapi anak yang suka marah-marah, nangis, disuruh belajar? Oh, Ya. Bu Mei. Berarti ini gampang banget ini Bu Mei. Jawabannya gampang, prakteknya gampang juga. Berarti kalau main game dia happy. Kalau belajar dia nggak happy lah. Kenapa nggak happy-nya? Karena penuh dengan tekanan. Wah, maka ini jadi kalau pas disuruh belajar dan sebagainya itu Bapak Ibu dibuat suasana juga happy lah. Happy-nya seperti apa? Papa Mama yang paling tahu. Misalnya waktunya didiskusikan, mau jam berapa, jangan terlalu lama dan sebagainya. Termasuk dibangunkan. Jadi Papa Mama sebagai manajer untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai anak itu harus dibangunkan. Itu bikin emosi itu bad mood jadinya, nggak enak. Jadi kalau harus bangun jam 6 pagi, tapi anak belum bisa bangun, maka orang tua harus atur. Jadi tidurnya harus lebih awal, gitu. Anak tidak boleh dibangunkan, supaya moodnya bagus. Jadi dia bangun masih 5.30, masih sempat ngulet, masih sempat makan, masih sempat mainan air waktu mandi, itu konsentrasi untuk belajarnya oke. Tapi kalau harus bangunin dan sebagainya, berarti secara fisik istirahatnya kurang, Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu, suasana belajar harus dibuat happy. Wah, ini nanti sesi lain Mr. Neo, mestinya. Nanti saya kasih tahu ya, contoh-contohnya. Iya. Ada pertanyaan lagi ini dari Margareta Oki, dari Kak Margareta Oki ini juga ya Bu ya. Shalom Bu, bagaimana caranya untuk membedakan privasi anak remaja tapi masih perlu pengawasan orang tua, Waduh, misalnya ya. melihat isi HP, sosmed. Ini kalau sesi lain bagus banget Mr. Neo. Pertanyaan-pertanyaan ini pasti saya akan lebih dalam menjawabnya. Ini bocorannya dulu. Nanti kapan-kapan undang saya lagi ya Mr. Neo ya. Oh ya. Siap. Jadi panitia ya nanti ya. Bukan ngawasin ya Bapak Ibu. Kalau ngawasin anak remaja berarti kita posisinya penonton. Nah, kita jangan jadi penonton buat anak-anak kita, termasuk kepada remaja, tetapi kita terlibat bersama dia. Anak remaja terutama itu sekutu buat kita. Tetap kita jadi orang tua, tapi sekutu, bolo itu loh. Basa Jawa itu bolo. Bukan nonton Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah bolo, ngapain ya? Harus ngawasin, nggak perlu. Bapak Ibu saya tuh paling nggak pernah ngelihat handphone anak saya gitu, nggak pernah sih saya lihat handphone anak saya gitu, karena males ya, sudah capek saya gitu. Jadi ya karena sekutu gitu. Bahkan saya nggak kepengen tanya pun mungkin mereka cerita, harusnya begitu Bapak Ibu kita. Nggak perlu pakai ngintip gitu. Kalau ngintip berarti kita menganggap anak kita itu masih musuh kita, tanda kutip. Kita harus terlibat Bapak Ibu. Jadi waktu luang bersama anak-anak harus ditambah supaya ngobrolnya itu curhat-curhatannya dari hal yang nggak mutu sampai yang mutu, sehingga anak percaya sama kita, nyaman. Jadi kita nggak usah pakai intip-intipan. Sudah Bapak Ibu, nggak usah ngintipin handphone suami, nggak usah ngintipin handphone istri, apalagi anak-anak, biarin gitu. Asal kita penuh dengan solusi, penuh sayang, kasih sayang dengan mereka, mereka pasti dengan rela akan bercerita kepada kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kapan-kapan diulas lagi. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya bahas yang DM. Ini, bagaimana kalau sebagai guru les, anak-anak kan terbuka sama gurunya. Tetapi dia punya masalah dengan orang tuanya, gimana caranya? Maka sampaikan ke orang tua, begitu ya. Apakah cerita semua ke ortu? Cerita, garis besarnya. Perlu diceritakan, karena orang tualah yang paling berperan untuk anak-anak. Begitu. Jadi harus kerjasama. Jadi ngomong ke anak, boleh nggak Bapak atau Ibu cerita ini kepada orang tua supaya membantu kamu. Nah, tapi mungkin tidak detailnya. Jadi tetap orang tua harus
kita harus cerita karena perannya masih orang tua, kita nggak bisa gantiin peran orang tua ya Bapak Ibu ya, terutama kalau usia anak masih SD, kita membantunya supaya orang tua tetap bisa berperan utama, bukan menggantikan. Kira-kira seperti itu Mr. Neo ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi ini Bu, bagaimana kalau misal anak di usia 0 sampai 7 tahun peran ortu kurang maksimal dan ingin untuk memperbaiki? Diperbaiki, tapi sekarang anak sudah bukan pada usia itu ya. Iya, iya. Nah, berarti harus sesuai dengan perannya tadi. Kalau 0 sampai 7 itu masih sampai 12 tahun masih ayah ibu. Kalau ingin memperbaiki bisa dikebut. Tapi kalau anak sudah tanda kutip terlanjur SMP SMA, maka ngebut ini agak sulit. Maka minta bantuan ke guru. Jadi ini hubungan orang tua dengan guru harus bagus. Silakan orang tua bekerja sama dengan guru. Itu penting. Karena kalau kita mau berperan lagi seperti dulu, peran utamanya, itu nanti malah konflik. Jadi nggak sehat mental dua-duanya. Begitu. Jadi orang tua nggak perlu banyak berperan, nggak apa-apa. Minta bantuan orang dewasa lain, dan orang tua harus menjaga integritas tadi yang saya bilang. Jadi gombal banget ya. Kalau orang tuanya cekcok terus pernikahannya, kerjanya nggak bener, ngerokokan misalnya yang saya contohkan, terus anaknya disuruh harus pinter bener gini, anak-anak remaja pasti nentang. Kalau itu masih SD, oke. Anak-anak masih nurut, tapi begitu SMP SMA nggak bisa. Jadi ngebutnya adalah jaga integritas ayah ibu. Gitu. Integritasnya tetap wibawa, berintegritas, based on data, kalau ngomong jelas, maka anak-anak walaupun peran kita sudah tidak terlalu banyak, tetap mau mendengarkan. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Ya. Ibu Ekstin atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Boleh, Ya. boleh. Masih ada beberapa menit waktu yang tersisa, Ibu Christine boleh minta closing statement-nya. Monggo. Ya, gimana? Baik, tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi. Baik, jadi untuk parenting apapun masanya Bapak Ibu, jangan khawatir, waduh saya ketinggalan zaman, tidak perlu khawatir. Karena yang namanya parenting, pakemnya itu tetap dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap. Yaitu untuk karakter, ayah harus berperan. Ingat Bapak-Bapak, Alkitab saya mengatakan, hai ayah-ayah, jangan lukai hati anakmu. Kenapa enggak ada tokoh lain yang disebut di situ, hai ibu, hai nenek? Karena Tuhan tahu yang paling bisa menyakiti hati anak adalah ayah. Menjadi lubang ya. Kapan ayah menyakiti? Bukan pada saat ayah galak, tapi pada saat ayah tidak berperan. Lebih baik bagi anak. Anak itu memiliki satu ayah yang berperan daripada memiliki 1000 guru teladan. Jangan lupa, ayah tidak sendiri, ada ibu. Silahkan peran-perannya jangan pernah salah posisi, supaya tepat dalam mengajarkan kepada anak kita. Indah pada waktunya. Anak-anak kita akan indah pada waktunya. Hanya bagi orang tua yang pernah berjerih payah. Tepat waktu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu ditemani oleh orang lain yang berkompeten, dengan guru, dengan teman-teman anak-anak kita. Kita harus bergandeng tangan, maka kita akan melihat pelangi. Tidak lama. Hari ini juga kita bisa melihat pelangi minimal di mata kita. Begitu, selamat menjadi orang tua, salam sukacita. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Christine. Boleh kasih tepuk tangannya parents SKPNK yang terkasih Iya, atas terima kasih. paparan. Ya, Ya. terima kasih. Puji Tuhan. Baik, demikianlah ngobrol inspiratif SKPNKH kali ini bersama Dr. Christine Wibowo, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Kita berharap setelah ini kita akan menjadi orang tua, menjadi parents yang lebih baik lagi buat putra-putri kita, juga menjadi guru-guru yang lebih baik lagi buat siswa-siswi kita, terkhususnya di SKPNK. Untuk menutup ngopi SKPNK hari ini, mari saya hantarkan kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami, kasih-Mu yang terus mengukir kisah setiap kami. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa pagi ini juga Tuhan. Kami sudah belajar lebih lagi mengenai parenting. Kami rindu setiap kami menjadi parents, menjadi teachers yang lebih baik lagi buat anak-anak kami, buat siswa-siswi kami juga, terkhususnya di SKPNK ini. Kami menyerahkan
aktivitas kami setelah ini semuanya ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Jauhkan setiap kami daripada yang jahat. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami seperti kami juga sudah selalu saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, saya ingatkan lagi parents SKPNK yang terkasih, masih akan ada lagi webinar-webinar yang luar biasa dari SKPNK. Di dalam waktu dekat ini SKPNK juga akan menyelenggarakan webinar pleasure dengan isu-isu terkait pendidikan pada tanggal 7 dan 9 Februari 2022. Info lebih lanjut selalu update dengan Instagram @pleasuresKPNK, juga Instagram @skpnk_Surakarta. Untuk Ibu Christine, bila ada kegiatan yang masih harus dikerjakan, boleh bersedia untuk meninggalkan Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Oh kami ya, baik. ucapkan. Tuhan Ya. Yesus memberkati. Happy Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih juga Bapak Ibu orang tua. Saya tunggu kalau ada diskusi di DM, dan ini banyak juga DM-nya, nanti saya jawab satu persatu di Instagram saya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, salam sukacita. Sampai ketemu. Sukacita, sampai bertemu lagi. Baik, demikianlah ngobrol inspiratif SKPNK untuk edisi hari ini, hari Sabtu 29 Januari 2022. Kita sudah selesai. Selamat berakhir pekan, selamat juga menyambut libur akhir pekan yang panjang. Stay safe, senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Mr. Neo. Shalom.